Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan melanjutkan kisah Cheng Ping An yang akan mengantar Li Baoping ke akademi Xianya di negara Shu. Bagaimanakah kisah dia? Mari kita ikuti. Ruan Xiu mengenakan pakaian hijau saat dia berdiri di samping Li Baoping yang mengenakan jaket merahnya yang biasa, dan mereka berdua tampak sangat meriah. Chen Ping An menatap Li Baoping sambil tersenyum saat dia bertanya, "Apakah kamu mengemas makanan?" Li Baoping mengangguk sebagai jawaban saat dia dengan bersemangat menjawab, "Keranjang itu sebagian besar berisi makanan yang diberikan kakak Ruan kepadaku, dan sisanya adalah buku. Tidak berat." "Yah, tidak seberat itu. Katakan saja padaku jika kamu lelah membawa keranjang itu," kata Chen Ping An. Li Baoping membusungkan dadanya saat dia mengejek, "Tidak mungkin aku akan lelah." Ruan Xiu berkata dengan suara lembut, "Aku telah mengemas peta wilayah utara benua Baoping, peta seluruh wilayah Kekaisaran Li Besar dan negara Sui Besar, dan beberapa peta lain yang lebih kecil di keranjang Li Baoping. Namun, setelah kau meninggalkan Kekaisaran Li Besar, kau harus memastikan untuk menanyakan arah secara teratur." Untungnya, Li Baoping tahu cara berbicara dengan dialek resmi yang digunakan di seluruh benua Baoping, jadi kau seharusnya tidak mengalami masalah di sana. "Aku juga menaruh beberapa koin perak dan tembaga di keranjang. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan koin tembaga esensi emas yang kau berikan kepada ayahku, jadi sebaiknya kau tidak menolak." Senyum geli muncul di wajah Chen Ping An saat dia berkata, "Aku bukan orang bodoh, mengapa aku harus menolak uang gratis?" "Kamu masih bilang kamu bukan orang bodoh?" seru Ruan Xiu dengan suara marah. "Jika kamu bukan orang bodoh, mengapa kamu melakukan ini ketika mereka tidak ada hubungannya denganmu?" Chen Ping An telah meringis padanya selama ini, mencoba membuatnya berhenti, dan dia menghela napas lega saat berkata, "Aku akan mengandalkanmu untuk melakukan apa yang kita bahas kemarin." Ruan Xiu mengangguk sebagai jawaban. "Jangan khawatir. Aku akan memastikan untuk menyimpan kunci dengan aman dan pergi membersihkan rumah sesekali." Chen Ping An menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Li Baoping sambil berseru, "Sudah waktunya berangkat." Li Baoping melompat kegirangan. Maka, dengan keranjang-keranjang yang serasi dengan ukuran yang berbeda di punggung mereka berdua berangkat ke kejauhan, memulai perjalanan mereka ke negara Sui Besar di selatan sementara semua orang menyaksikan. Sepanjang perjalanan, Li Baoping terus mengoceh, menceritakan banyak kisah menarik dari kota itu kepada Chen Ping An. Akhirnya, mereka sampai pada pokok bahasan perjalanan yang telah mereka mulai, dan Chen Ping An bersikap dewasa saat berkata, "Semua cendekiawan di atas usia tertentu perlu membawa pedang selama perjalanan mereka, bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka mahir dalam studi dan seni bela diri." Chen Ping An cukup geli mendengarnya. "Itu mungkin benar, tetapi aku bukan cendekiawan sepertimu." Li Baoping sempat tercengang mendengar jawaban ini, dan dia langsung terdiam, seolah-olah wahyu ini telah sangat merusak suasana hatinya. "Tunggu, sejak kapan kamu punya jepit rambut giok di rambutmu? Aku tidak tahu. Kapan ini terjadi?" "Chen Ping An, kamu sebenarnya anak orang kaya yang berpura-pura menjadi anak orang miskin, benar kan?" "Tidak, aku bersumpah. Paling tidak, itu tidak lagi terjadi. Aku baru kaya selama beberapa hari." "Baiklah, aku akan percaya padamu, tapi apa masalahnya dengan pedang kayu yang mencuat dari keranjangmu?" "Aku juga tidak tahu apa-apa tentang itu." "Chen Ping An, kalau kamu terus begini, aku nggak akan suka kamu lagi. Tapi aku benar-benar nggak tahu." "Baiklah, baiklah. Aku akan menunggu sampai besok sebelum aku berhenti menyukaimu." Setelah berjalan sekitar 2,5 km, Chen Ping An mendorong Li Baoping untuk beristirahat. Istirahat kedua datang setelah 2 km berikutnya, dan istirahat ketiga diambil setelah 1,5 km berikutnya, di mana mereka berdua duduk di bebatuan halus di tepi sungai. Untuk melakukan perjalanan ke selatan, mereka harus mengambil rute yang panjang untuk sementara dan mengikuti sungai. Jika tidak, mengingat betapa sulitnya melintasi pegunungan, tidak mungkin Li Baoping dapat mengimbanginya. Dia memiliki stamina yang jauh lebih unggul daripada anak-anak seusianya, tetapi pada akhirnya, dia masih seorang gadis kecil yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun, jadi tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang dewasa, dan Chen Ping An tahu bahwa dia tidak dapat melaju secepat yang dia bisa jika dia bepergian sendirian. Li Baoping sedang duduk di tepi sungai, berkeringat deras, dan dia melihat Chen Ping An tiba-tiba melepas sandal jeraminya sebelum menggulung celananya sebelum masuk ke dalam air. Karena sungai di sini cukup lebar, airnya menjadi jauh lebih dangkal, hanya setinggi lututnya, dan ada banyak ikan hijau kecil yang panjangnya kira-kira sama dengan tangan manusia yang berenang di air dengan lincah. Sejak pertama kali Li Baoping masuk ke sungai, dia bermimpi bisa menangkap ikan suatu hari nanti, tetapi ikan-ikan ini jauh lebih licik daripada kepiting dan udang, dan mereka terlalu sulit untuk ditangkapnya. Di masa lalu, dia pernah belajar dari orang lain, menebang pohon bambu secara diam-diam untuk membuat joran pancing, tetapi untuk beberapa alasan,
meskipun dia menggunakan alat pancing yang sama persis yang terdiri dari joran, tali pancing, dan cacing sebagai umpan, dia tidak pernah bisa menangkap apapun dari sungai. Ia sering bersembunyi di bawah naungan pepohonan di tepi sungai dan memancing sepanjang sore, tetapi tidak pernah mendapat hasil sama sekali. Pada kurun waktu yang sama, orang lain pasti sudah memiliki banyak rumput liar yang syarat dengan ikan yang digantung, atau memiliki ikan yang melimpah dari keranjang mereka, yang kemudian mereka akan dengan gembira kembali untuk menunjukkan hasil rampasan mereka kepada orang tua mereka, tetapi Li Baoping tetap tidak beruntung sama sekali. Sebaliknya, Chen Ping'an tampaknya mampu melakukan segalanya, mulai dari melintasi pegunungan dan sungai, membakar arang, memetik tanaman obat, dan menangkap ikan serta ular, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Oleh karena itu, dia sangat mengaguminya, tetapi dia hanya pernah mengungkapkan rahasia ini kepada Shi Chunjia sebelumnya. Kali ini, Li Baoping melihat Chen Ping'an memilih tempat di dekat tepian, di mana terdapat sebuah batu besar yang disukai banyak ikan untuk bersembunyi. Setelah itu, dia mulai membangun semacam bendungan sedikit di hulu, dan bendungan itu kira-kira sepanjang tinggi Li Baoping. Bendungan itu seluruhnya dibangun dari batu-batu dengan ukuran berbeda yang diambil Chen Ping'an dari dekat sungai, dan masih ada air yang mengalir ke hilir melalui celah-celah bendungan, tetapi Chen Ping'an tidak terburu-buru untuk menutup celah-celah itu dengan batu-batu yang lebih kecil atau pasir. Sebaliknya, dia membangun dua bendungan lagi, satu horizontal dan satu vertikal, dan hasil akhirnya menyerupai parit mini. Li Baoping berjalan ke tepi sungai dekat Chen Ping'an, lalu berjongkok, memperhatikan dengan saksama saat Chen Ping'an mulai mengisi celah-celah. Gerakannya secepat kilat dan penuh dengan rasa seni. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa saat bekerja di bendungan, ekspresi Chen Ping'an sangat tenang dan fokus, dan dia benar-benar tenggelam dalam tugasnya, tidak membiarkan gangguan apapun mengalihkan perhatiannya. Ini adalah jenis fokus tunggal yang sama yang Li Baoping lihat pada Tuan Qi saat pertama kali melihatnya menulis, dan untuk beberapa alasan, itu adalah pemandangan yang sangat melegakan untuk dilihat. Setelah bendungan di atas terisi hingga hampir kedap air, Chen Ping'an melakukan hal yang sama pada bendungan di samping. Bendungan di hilir hanya ada untuk mencegah ikan kabur, jadi bendungan itu tidak diisi agar kedap air seperti dua bendungan lainnya. Oleh karena itu, permukaan air di kolam darurat itu perlahan-lahan turun. Wajah Li Baoping yang halus berseri-seri karena kegembiraan saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat sambil berdoa dalam hatinya, dan meskipun dia sedang beristirahat di tepian, dia bahkan lebih tegang dan cemas daripada Chen Ping'an. Chen Ping'an berjalan ke dalam kolam, lalu mulai menyendok air dari kolam dengan tangannya. Chen Ping'an, apa yang sedang kamu lakukan sekarang persis seperti yang digambarkan oleh ungkapan, menguras kolam untuk menangkap ikan, kata Li Baoping. Tunggu, itu ungkapan dengan konotasi negatif. Aku seharusnya menggambarkannya sebagai, menarik karpet. Chen Ping'an tersenyum sambil bertanya dengan santai, aku sering melihatmu memancing di tepi sungai. Apa ikan terbesar yang pernah kamu tangkap? Li Baoping menghela napas sedih. Ikan-ikan itu terlalu pintar. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan rumput ekor rubah untuk memancing kepiting keluar dari lubangnya. Memancing terlalu sulit. Chen Ping'an cukup geli mendengar ini, dan ia bertanya, apakah kamu membuat sendiri joran pancingmu? Li Baoping mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Benar. Ada hutan bambu di sudut halaman belakang rumahmu, dan tampaknya, itu ditanam oleh kakek buyutku, jadi ayahku sangat protektif terhadapnya. Ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membuat joran pancing, ia menolak. Pada akhirnya, aku harus berusaha keras hanya untuk memotong satu secara diam-diam sebelum menggilingnya sedikit demi sedikit dengan gunting. Aku kelelahan pada akhirnya. Air di kolam menjadi semakin keruh, dan sudah ada ikan-ikan yang mulai melarikan diri, memercikkan air kemana-mana. Chen Ping'an sudah terbiasa dengan hal ini, dan dia tersenyum sambil bertanya, bambu tidak setipis itu sejak awal, apakah kamu juga membuang ujungnya? Li Baoping agak bingung mendengar ini, dan dia menjawab, ya. Saya takut kalau joran pancingnya terlalu tipis, joran itu akan putus kalau saya mengaitkannya ke ikan besar. Kalau saya harus menebang pohon bambu lagi untuk membuat joran pancing kedua, bahkan kalau saya tidak dipukuli oleh ayah saya, hanya memikirkan harus menggerusnya dengan gunting itu lagi saja sudah cukup membuat saya pusing. Raut wajah Chen Ping'an tampak geli saat dia berkata, siapa yang menggunakan tongkat bambu untuk memancing? Tidak ada ikan di sungai kita yang sebesar itu, jadi kalau joran pancing Anda terlalu tebal, Anda tidak akan bisa mendeteksi apakah ikan sudah tersangkut, atau hanya menggigit-gigit umpan. Beberapa kali pertama mereka menyerang, mereka tidak akan pernah menggigit umpan sepenuhnya. Mereka tidak bodoh, kalau Anda mengayunkan joran terlalu cepat, maka Anda tidak akan bisa mengaitkannya. Joran pancing harus memiliki ketebalan sedang, dan ada berbagai faktor yang harus Anda pertimbangkan, termasuk musim, cuaca, lokasi, kail, dan umpan. Li Baoping benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, dan mulutnya menganga lebar.
Pada saat yang sama, dia merasa sedikit malu karena ada hal lain yang tidak ingin dia ceritakan kepada Chen Ping'an, yaitu bahwa kail yang dia pasang di ujung tali pancingnya adalah kail yang dia buat dengan menekuk jarum jahit. Kalau dipikir-pikir sekarang, kail itu mungkin sangat besar sehingga ikan itu bahkan tidak bisa menelannya jika mereka mencobanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dalam hati, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ketidaktahuannya itu dapat dibenarkan mengingat usianya yang masih muda. Chen Ping'an dapat melihat bahwa dia merasa sedikit sedih, jadi dia hanya bisa memberinya beberapa kata penghiburan. Aku merasa lebih mengesankan bahwa kamu tidak dapat menangkap seekor ikan pun bahkan setelah bertahun-tahun. Mata Li Baoping langsung berbinar setelah mendengar ini, dan seolah-olah simpul di hatinya tiba-tiba terlepas, membuatnya merasa gembira dan bersemangat kembali. Mengapa kita menangkap ikan? Dia bertanya dengan ekspresi penasaran. Kita masih punya banyak makanan. Chen Ping'an menjelaskan, ada ungkapan yang menyatakan bahwa segunung makanan pun pada akhirnya akan habis jika tidak pernah diisi ulang. Jika itu berlaku bahkan untuk segunung makanan, maka bagaimana mungkin kita bisa berharap 2 keranjang kecil makanan kita akan bertahan lama jika kita tidak berhati-hati dan konservatif? Kita masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk ditempuh, jadi kita perlu menyimpan makanan sebanyak mungkin. Li Baoping mengangguk setuju dengan pernyataan ini, lalu ekspresi bersemangat muncul di wajahnya saat dia berkata, seperti kata pepatah, beri seseorang seekor ikan, dan kamu akan memberinya makan selama sehari, tetapi ajari mereka cara memancing, dan kamu akan memberinya makan seumur hidup, sehingga kamu bisa mengajariku cara membuat joran pancing dan menangkap ikan di masa depan. Tangkap! Chen Ping'an dengan santai menangkap seekor ikan merah dan hijau, lalu melemparkannya ke Li Baoping, menyaksikan dengan geli saat dia memainkannya dengan panik. Dia kemudian berkata, kamu masih terlalu muda, jadi lakukan saja apa yang kamu bisa. Tidak perlu mencoba dan bersaing denganku dalam segala hal, tugasku adalah memastikan kamu tiba dengan selamat di akademisianya sehingga kamu dapat menerima pendidikan. Setelah berjuang keras, Li Baoping akhirnya berhasil menangkap ikan itu dengan aman di tangannya, dan dia berkata dengan nada yang dapat dibenarkan, itu tidak benar. Tuan Qi memberitahu kami bahwa seorang sarjana yang berprestasi tidak hanya perlu membaca banyak buku, tetapi juga bepergian jauh. Hanya ada 5 buku di keranjang saya, jadi saya harus pergi ke akademi untuk membaca sisanya, tetapi bepergian adalah sesuatu yang juga perlu saya lakukan sebagai seorang sarjana. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa seseorang perlu belajar sambil bepergian, yang berarti saya perlu membawa rak buku saat menjelajahi dunia yang luas ini, dan belajar dari buku serta belajar dari pengalaman praktis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan yang lengkap. Jika saya tidak memiliki salah satu dari kedua elemen itu, maka pendidikan saya tidak akan lengkap. Ada banyak rumput ekor rubah di sekitar Anda dapat memasukkannya melalui insang ikan jika Anda ingin merangkainya. Jika Anda takut rumput itu patah, maka Anda dapat menggunakan 2 atau 3 sekaligus. Saat mengajari Li Baoping cara merangkai ikan, ia bertanya, apakah belajar sambil bepergian berarti membawa rak buku? Jenis yang dibawa Chen Songfeng dari daerah ekor naga? Itu ditenun dari bambu, dan terlihat sangat bagus. Jika kita melewati hutan bambu selama perjalanan kita, saya dapat membuatkannya untuk Anda. Lagi pula, aku akan membutuhkan alat pancing. Jika kita akan menyusuri sungai, maka kita harus mencari makan dari air, dan jika kita pergi lebih jauh dari sini, airnya akan menjadi lebih dalam, jadi kita tidak akan bisa menangkap ikan dengan cara ini lagi. Li Baoping berjongkok di tepi sungai, merangkai ikan-ikan yang dilemparkan kepadanya satu persatu, dan begitu mendengarnya, dia begitu gembira hingga langsung melompat sambil berseru, benarkah? Chen Ping'an tersenyum sambil membenarkan, untuk apa aku berbohong padamu? Hei, hati-hati! Berhenti melompat-lompat atau kau akan jatuh ke sungai bersama ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu tidak akan bisa lolos, tetapi bagaimana jika kau masuk angin? Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan, berjongkok kembali sambil berkata dengan senyum berseri-seri, aku sangat senang. Akhirnya aku akan memiliki rak buku sendiri. Chen Ping'an berjongkok di kolam kecil, di mana permukaan airnya sangat rendah sehingga dasar sungai hampir terlihat, dan kepalanya ditekan erat ke batu saat ia meraih ikan di bawahnya. Ikan jenis ini dapat dimakan mentah setelah dijemur. Jika kamu merasa ikan ini kotor, aku dapat membuang organ dalamnya untukmu. Secara pribadi, aku biasa memakan ikan jenis ini utuh. Setelah beberapa konflik internal, Li Baoping berkata dengan suara malu-malu, bisakah kamu membuang organ dalamnya untukku? Chen Ping'an mengeluarkan ikan lain dari bawah batu, lalu melemparkannya ke tepi berumput sambil menjawab, terserah kamu. Aku akan mengurusnya. Tidak, aku bisa melakukannya, kata Li Baoping buru-buru. Pada saat ini, dia sudah memegang 3 ekor ikan. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, lalu melanjutkan untuk mengambil lebih banyak ikan dari bawah batu. Beberapa saat kemudian, suara percikan keras tiba-tiba terdengar, dan Li Baoping menangis terseduh-seduh saat dia berdiri di dalam air. Chen Ping'an buru-buru berdiri dan bergegas menghampirinya, lalu bertanya dengan ekspresi cemas,
Ada apa? Li Baoping benar-benar putus asa saat dia menangis. Ada seekor ikan yang sepertinya akan mati, jadi aku menariknya dari rumput ekor rubah, tetapi begitu aku menaruhnya di dalam air, ikan itu berenang menjauh. Aku tidak bisa menangkapnya. Chen Ping'an sangat geli mendengar ini, dan dia membungkuk untuk menggulung celana panjang wanita itu yang basah, lalu dengan lembut menggendongnya ke tepi sungai sebelum menyuruhnya untuk melepas sepatunya dan menyerahkan ikan itu padanya. Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan padanya, dengan patuh melepaskan sepatunya, tetapi dia tetap merasa telah melakukan sesuatu yang mengerikan, seolah-olah langit akan runtuh menimpanya. Sementara itu, Chen Ping'an mulai mengolah ikan-ikan itu dengan cara yang sudah terlatih, mengiris perut ikan-ikan itu sebelum mengeluarkan isi perutnya. Pada saat yang sama, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa karena ia tidak ingin menaburkan garam pada luka Li Baoping. Akhirnya, ia menoleh ke arah Li Baoping, lalu dengan lembut mengangkat 3 tali ikan yang sudah dikeluarkan isi perutnya. Itu adalah hasil tangkapan yang sangat besar, dan senyum tersungging di antara isak tangis Li Baoping. Meskipun air mata membasahi seluruh wajahnya, ia gembira saat berseru, "Kita masih punya banyak yang tersisa, meskipun salah satunya berhasil lolos." Chen Ping'an berjalan ke sisinya sebelum duduk, lalu menyerahkan 3 tali ikan itu sambil menepuk kepalanya. "Benar, jadi kamu tidak perlu bersedih jika hal seperti ini terjadi lagi." Li Baoping mengangkat 3 tali ikan itu sehingga sejajar dengan matanya, dan dia menjawab dengan suara gembira, "Baiklah. Aku bisa menenun beberapa pasang sandal jerami untukmu nanti. Aku jamin sandal itu tidak akan membuatmu melepuh," tawar Chen Ping'an. Mata Li Baoping berbinar saat dia bertanya, "Benarkah?" Chen Ping'an membungkuk untuk memeras air yang telah membasahi kaki celananya saat dia menjawab, "Sangat mudah. Kamu tahu cara melakukan segalanya, sementara aku tidak tahu cara melakukan apapun," desah Li Baoping. Chen Ping'an tersenyum saat dia berkata, "Kamu bisa mengajariku membaca dan menulis. Aku tidak tahu banyak karakter saat ini, hanya sekitar 500. Li Baoping segera mengangguk sebagai jawaban. "Kamu bisa mengandalkanku." Mereka berdua duduk bersebelahan, memperhatikan air yang mengalir lambat di sungai, dan Li Baoping tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tahu apa nama sungai ini?" "Sungai Kumis Naga." "Bagaimana kamu tahu itu?" "Terakhir kali saya memasuki pegunungan, saya membawa sepasang peta. Guru Ruan memberitahu saya bahwa itu adalah peta daerah mata air naga, dan anak sungai itu diberi keterangan sebagai Sungai Kumis Naga di peta. Namun, begitu arah alirannya berubah dari tenggara ke selatan, garis merah di peta itu berangsur-angsur menebal, dan namanya berubah menjadi Sungai Jimat Besi. Begitu. Biar saya ceritakan bagaimana semua ini bekerja. Pengadilan Kekaisaran Li Agung kita memiliki 6 kementerian, dan Kementerian Ritual memiliki 3 jenis pejabat, yaitu pejabat surga, pejabat bumi, dan pejabat kemanusiaan. Di antara mereka, pejabat bumi bertanggung jawab untuk membuat peta-peta ini. Namun, mereka menerima bantuan dari para ahli Feng Shui dari Kementerian Astronomi yang memimpin jalan bagi para pejabat bumi selama penjelajahan mereka di dunia. Pada dasarnya, mereka mengukur setiap inci wilayah kekaisaran dengan kedua kaki mereka sendiri sebelum memindahkan apa yang mereka lihat ke peta. Bukankah para pejabat bumi dan ahli Feng Shui itu sungguh hebat? Apakah kamu ingin menjadi pejabat bumi atau ahli Feng Shui setelah dewasa? Chen Ping'an, tidakkah kau tahu bahwa wanita tidak bisa menjadi pejabat? Dan itu bukan hanya terjadi di kekaisaran Li besar kita, tampaknya seperti itu juga di tempat lain. Gadis-gadis seperti Shi Chunjia dan aku bisa mengenyam pendidikan, tetapi aku tidak pernah mendengar ada wanita yang menjadi guru atau disebut sebagai sarjana. Begitu ya? Ngomong-ngomong, kau mengatakan bahwa jepit rambut giok yang kau kenakan saat ini diberikan kepada Tuan Qi oleh gurunya, lalu diberikan kepadamu oleh Tuan Qi, kan? Benar sekali. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Paman Junior. Kenapa? Begitu kau menjadi paman juniorku, bahkan jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah padaku, hati nuranimu tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kau akan berpikir dalam hatimu, Li Baoping menghormatiku dan mengagumiku sebagai paman juniornya, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tidak bisakah aku menjadi paman juniormu? Bahkan jika aku bukan paman juniormu, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Tidak. Kalau begitu, aku tidak akan membuat rak buku atau sandal jerami untukmu. Aku tidak peduli. Aku akan memanggilmu paman junior apapun yang terjadi. Sebagai paman juniorku, kau punya kewajiban untuk membuat rak buku dan sandal jerami untukku. Jika Chen Ping'an sendirian, ia akan mampu melintasi sekitar 50 km jalur pegunungan dalam sehari tanpa banyak kesulitan, bahkan jika ia membawa beban. Dalam perjalanan mereka harus melewati berbagai medan, seperti perairan dan tebing terjal. Oleh karena itu, karena ia harus melayani Li Baoping, ini ternyata menjadi perjalanan yang sangat santai bagi Chen Ping'an, jadi ia memutuskan untuk memanfaatkan waktunya untuk berlatih meditasi berjalan. Dengan Li Baoping di sisinya,
ia menahan diri dari berlatih teknik tinju yang membutuhkan fokus dan tenaga penuh. Sebaliknya, gerakannya lebih lesu dan alami, dan ia bahkan harus sengaja memperlambat meditasi berjalannya dan memperpendek langkahnya sehingga Li Baoping dapat mengimbanginya. Ia baru saja mulai menemukan jalannya dalam latihannya, tetapi karena pembatasan yang ia buat sendiri ini, semua gerakannya terasa sangat aneh dan canggung lagi. Pada titik ini, mereka berdua telah menempuh jarak sekitar 10 km, tetapi Li Baoping masih bersemangat untuk melanjutkan perjalanan, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau kelelahan. Dia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya sambil bertanya, "Apakah kamu sedang berlatih teknik tinju, paman muda?" "Benar," jawab Chen Ping'an sambil mengangguk sambil berhenti dalam meditasi berjalannya. Li Baoping kemudian bertanya, "Apakah Anda tahu titik akupuntur utama dari rangkaian teknik tinju ini?" Chen Ping'an sangat bingung dengan pertanyaan ini, dan ia bertanya, "Apa artinya itu?" "Yang saya tahu adalah bahwa ada banyak titik akupuntur di tubuh manusia. Sebagian besar karakter yang saya pelajari berasal dari menghafal nama-nama titik akupuntur ini, tetapi apa hubungannya dengan teknik tinju? Saya belum sempat bertanya kepada siapapun tentang ini. Ada seorang gadis bernama Ning Yao yang pernah melihat panduan teknik tinju saya, tetapi ia tidak memberitahu saya apapun tentang ini. Yang ia katakan hanyalah bahwa tidak ada jalan pintas untuk berlatih teknik tinju, dan bahwa kerja keras yang konsisten adalah satu-satunya cara untuk membuat kemajuan yang solid. Ruan Xiu mengatakan kepada saya bahwa sebagai seorang pendekar pedang, rute sirkulasi Qi yang diwariskan dalam klan Ning Yao harus dirahasiakan dari orang luar, dan itulah sebabnya ia tidak menyelidiki subjek ini terlalu dalam dengan saya saat itu. Chen Ping'an mengira bahwa dirinya ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupnya di kota, jadi pasti ada banyak waktu untuk menanyakan hal-hal ini kepada Ruan Xiu, dan itulah sebabnya dia tidak terburu-buru untuk mencari tahu hal-hal ini. Mata Li Baoping membelalak tak percaya saat dia berseru, "Paman muda! Tahukah kamu betapa berbahayanya berlatih teknik tinju tanpa pengetahuan ini? Berlatih teknik tinju sesuka hati dapat dengan mudah mengakibatkan akibat yang parah. Berlatih seni bela diri sama seperti seorang ahli Feng Shui yang mencari lokasi yang diinginkan, bedanya tidak seperti mencari titik akupuntur di gunung dan sungai, seniman bela diri mencari titik berharga di tubuh mereka sendiri. Bahkan setelah menemukan titik-titik itu, kamu masih harus mengadopsi metode yang benar, dan baru setelah itu kamu dapat dianggap telah benar-benar memulai jalur kultivasi seni bela diri. Kamu tidak bisa terus seperti ini, paman muda. Aku harus mengajarimu tentang semua ini sebelum kamu dapat terus berlatih teknik tinjumu." Chen Ping'an dapat melihat bahwa Li Baoping cukup serius tentang hal ini, dan setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Kebetulan saja ada pohon willow tua dengan batang yang bengkok di depan, dan sebagian besar batangnya condong ke permukaan sungai, membuatnya menyerupai jembatan yang belum selesai. Oleh karena itu, dia menuntun Li Baoping untuk bersandar di batang pohon untuk beristirahat, tetapi dia bersikeras untuk duduk di pohon. Oleh karena itu, Chen Ping'an hanya bisa mengangkatnya ke atas batang pohon, sementara dia berdiri di samping untuk menangkapnya jika dia jatuh. Li Baoping duduk santai di pohon dengan ekspresi bersemangat, tampak seperti guru sekolah kecil yang sedang mengajarkan pelajaran pertamanya. Dia berdeham saat bersiap memberi Chen Ping'an pelajaran yang bagus, jangan sampai dia tersesat di jalan yang salah dan merusak tubuhnya sendiri melalui penggunaan metode kultivasi yang salah. Jika itu terjadi, maka dia akan menyesali perbuatannya. Dengan mengingat hal itu, dia memasang ekspresi serius saat berkata, "Aku memiliki pemahaman kasar tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan seni bela diri karena ada seorang pelayan di klan kami yang bernama Julhu. Patriark kami dapat mengatakan bahwa dia memiliki bakat untuk mempelajari seni bela diri sejak usia muda, dan aku sangat dekat dengannya. Dia sangat suka menyendiri dan tidak banyak berbicara dengan siapapun selain aku, dan dialah yang memberitahuku semua yang aku ketahui tentang seni bela diri. Suatu kali, aku mengikuti kakak Julhu secara diam-diam saat dia berlatih dengan berjalan di atas sekelompok tiang kayu. Tiang tertinggi hampir setinggi atap, dan itu sangat menyenangkan. Namun, suatu kali, aku tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Aku baik-baik saja, tetapi patriark kami tetap menjatuhkan hukuman berat kepada kakak Julhu karena ini. Setelah itu, kakak Julhu tidak pernah membawaku saat dia berlatih seni bela diri di pagi dan malam hari, atau saat dia bersembunyi di kamarnya untuk mandi dengan ramuan obat." Chen Ping'an merasa sedikit bersalah setelah mendengar ini. Ada kemungkinan besar bahwa kakak Julhu yang dimaksud Li Baoping adalah pelayan wanita yang sama yang dipukulnya dengan sepasang genteng hari itu, satu di dada dan satu di kepala. Saat itu, dia telah menyelinap ke rumah klan Li dan menggunakan ketapelnya untuk menghancurkan 2 wadah makanan di sangkar burung. Pelayan yang melindungi gadis kecil itu telah menemukannya terlebih dahulu, dan gadis itu segera melompat ke atap sebelum melompat ke atap tempat dia berdiri. Bahkan sekarang, saat dia mengingat rangkaian kejadian ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap gadis itu.
Meskipun Chen Ping'an tetap enggan mengakui dirinya sebagai paman muda Li Baoping, gadis itu tetap ingin menceritakan semua yang dia ketahui, dan dia melanjutkan, biarkan aku memberimu sebuah contoh, keluarga Shi Chunjia memiliki sebuah toko, dan bisnisnya selalu berkembang pesat, menjadikannya sumber pendapatan yang sangat menguntungkan. Itulah sebabnya toko mereka menjadi salah satu toko tertua dan paling mapan di kota kami. Namun, jika yang mereka lakukan hanyalah menghabiskan uang untuk membuat produk tanpa repot-repot menarik pelanggan, maka mereka akan segera kehabisan uang dan terpaksa menutup toko, bukan begitu? Bagi seorang kikir kecil yang terobsesi dengan uang seperti Chen Ping'an, analogi ini sangatlah tepat, dan raut wajah yang tercerahkan langsung muncul di wajahnya saat ia berkata, jadi yang Anda katakan adalah bahwa setiap orang memiliki sejumlah tabungan, dan jika mereka dapat berlatih teknik tinju dengan baik, maka mereka akan dapat mengembangkan kekayaan mereka, dan sebaliknya. Bagaimana jika seseorang tidak berlatih seni bela diri sama sekali? Apakah pada dasarnya mereka hanya menyimpan tabungan mereka? Li Baoping berpikir sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. Kedengarannya benar. Paman muda, pernahkah kau mendengar pepatah yang mengatakan bahwa berlatih teknik tinju adalah cara pasti untuk menghancurkan hidupmu? Hal ini khususnya berlaku untuk teknik tinju yang mengklaim dapat memberikan kekuatan luar biasa kepada praktisi dalam waktu singkat. Teknik tinju tersebut tampak sangat kuat dan hebat, tetapi pada kenyataannya, teknik tersebut sangat merusak bagi penggunanya. Itu karena para praktisi teknik tinju tersebut sama sekali belum menemukan kunci kultivasi, jadi mereka berlatih dengan cara yang sepenuhnya salah. Banyak dari mereka akan berakhir dengan banyak cedera dan penyakit di usia muda, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dapat hidup sampai usia tua. Bahkan jika mereka dapat hidup, mereka selalu dalam kondisi yang buruk. Itu karena sejak hari pertama mereka mulai berlatih teknik tinju, mereka telah membuang-buang uang tanpa menghasilkan pendapatan, jadi mereka terus-menerus menghabiskan tabungan mereka. Menurut penuturan kepala keluarga Li Baoping terlahir tanpa pantat, sehingga ia tidak bisa duduk dan selalu berlarian ke sana kemari. Benar saja, dia menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan dia baru saja akan berdiri di atas batang pohon willow tua, tetapi dengan malu-malu menahan diri untuk tidak melakukannya setelah menerima tatapan tegas dari Chen Ping'an, lalu melanjutkan, karena itu, kamu harus berhati-hati, paman muda. Kamu harus memastikan untuk menemukan kunci sejati untuk berlatih teknik tinju. Ada banyak sekali jenis teknik tinju di dunia ini, dan salah satu faktor terpenting yang akan menentukan seberapa jauh seseorang dapat melangkah adalah apakah mereka dapat menemukan titik akupuntur yang terikat dari teknik tinju mereka, yang setidaknya ada 2 untuk setiap teknik tinju. Setelah kamu menemukan titik akupuntur tersebut, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menemukan rute sirkulasi Qi terbaik untuk memelihara sebanyak mungkin titik akupuntur di sepanjang jalan, seperti memelihara bumi dengan hujan musim semi. Meskipun teknik tinju yang kamu latih tidak terlalu hebat, selama kamu menempuh jalan yang benar, teknik itu akan tetap memperkuat tubuhmu dan memperpanjang umurmu. Sebaliknya, jika kamu menempuh jalan yang salah, semakin hebat teknik tinju yang kamu latih, semakin buruk pula dampaknya bagi kesehatanmu. Ledakan Qi yang sangat dalam ini tidak pernah menyebabkan Chen Ping'an kesakitan atau ketidaknyamanan. Sebaliknya, ia memberinya sensasi yang sangat hangat dan nyaman, seperti berjemur di bawah hangatnya matahari selama musim dingin. Sejak usia sangat muda, Chen Ping'an selalu sangat peka terhadap sensasi di organ dalamnya sendiri, jadi jika ada yang salah di tubuhnya, ia akan dapat dengan cepat mendeteksinya. Dulu ketika Cai Jinjian dari Daun Cloud Mountain mengatakan kepadanya bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, mungkin ia berpikir saat itu bahwa Chen Ping'an hanya akan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi kenyataannya, Chen Ping'an segera tahu bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Melihat bahwa ia tidak dapat merasakan ledakan Qi yang memengaruhi tubuhnya secara negatif dengan cara apapun, ia membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dan jauh di lubuk hatinya, ia cukup penasaran untuk melihat titik akupuntur mana yang akhirnya akan dipilihnya sebagai rumahnya. Li Baoping mengayunkan kaki kecilnya maju mundur sambil menyilangkan lengan dan berkata, saya mendengar bahwa kunci untuk berlatih seni bela diri adalah sebuah konsep yang dikenal sebagai penyebaran Qi, yang sama sekali berbeda dari pengembangan dan penyempurnaan Qi yang dilakukan oleh para kultivator. Berbeda dengan pengembangan dan penyempurnaan Qi, yang memberi Anda lebih banyak manfaat semakin sering Anda berlatih, latihan seni bela diri melibatkan pencarian semburan Qi awal, lalu menerobos satu demi satu rintangan, membasmi semua aura yang awalnya berada di titik akupuntur Anda untuk mengubahnya menjadi semburan Qi awal tersebut. Pada akhir proses ini, Anda akan mampu mengendalikan Qi sebagai perpanjangan dari keinginan Anda, mengalirkannya sejauh ratusan kilometer dalam sekejap, atau bahkan lebih dari 1000 kilometer setelah mencapai tingkat ke-9. Dengan demikian, Anda akan mampu langsung memanfaatkan semua potensi dalam tubuh Anda, seperti seorang jenderal yang memimpin pasukan besar sesuka hati. Kekuatan yang dihasilkan yang akan diberikan kepada Anda secara alami akan sangat besar,
dan itu tidak akan kalah mengesankan daripada para kultivator yang menggunakan ki mereka untuk terbang tinggi di langit. Kakak Julou memberitahu saya bahwa bagi para seniman bela diri ahli, mereka dapat berlari melewati tembok dan atap dengan mudah, dan mereka bahkan dapat terbang seperti para kultivator. Jika kau bisa melangkah lebih jauh dari itu dan mencapai tingkat penguasaan seni bela diri yang lebih tinggi, maka kau akan dapat membunuh para kultivator sombong itu semudah kau mematahkan leher ayam yang tak berdaya. Chen Ping'an tersenyum sambil bertanya, tentu saja akan menjadi hal yang baik jika berlatih seni bela diri dapat membuatku sekuat itu, tetapi mengapa standar untuk mengukur kekuatan seseorang didasarkan pada seberapa mudah mereka dapat membunuh orang lain? Li Baoping sedikit goyah setelah mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan jujur, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Itulah yang dikatakan kakak Julou kepadaku, dan ketika dia menceritakan semua ini kepadaku, aku dapat mengatakan bahwa dia benar-benar bercita-cita untuk mencapai tingkat itu, seperti bagaimana aku bermimpi menangkap seekor ikan setiap hari. Setelah merenung sejenak, Li Baoping melanjutkan, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, menurut apa yang dikatakan kakak Julou kepadaku, tampaknya seniman bela diri dan kultivator adalah musuh alami. Kultivator suka memandang rendah seniman bela diri, menganggap latihan seni bela diri sebagai pengejaran rendahan yang hanya akan dilakukan oleh mereka yang kurang memiliki bakat kultivasi. Oleh karena itu, mereka menganggap seniman bela diri lebih rendah dari mereka, mencela mereka sebagai anjing piaraan kerajaan fana. Demikian pula, seniman bela diri merasa bahwa semua kultivator sangat arogan dan sombong. Mereka pikir sangat tidak adil bahwa seniman bela diri dianggap sebagai orang kafir dan penjahat, sementara kultivator dapat mengklaim tempat-tempat yang diinginkan dan tanah yang diberkati yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Selain itu, mereka dengan sombong menyebut diri mereka sebagai makhluk abadi, mencapai keabadian melalui pengembangan kemampuan mistis, dan mereka berpikir bahwa mereka layak untuk dihormati dan disembah oleh manusia dan seniman bela diri. Senyum geli muncul di wajah Li Baoping saat dia berkata, tapi tidak perlu bagimu untuk memperhatikan konflik-konflik ini, paman muda. Mereka sangat membosankan dan tidak ada gunanya. Ekspresi ragu-ragu kemudian muncul di wajah Li Baoping, dan sepertinya sebuah pikiran telah muncul di benaknya, tetapi dia enggan untuk mengungkapkannya, seolah-olah dia merasa bersalah tentang sesuatu. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak ingin menipu Chen Ping'an, jadi dia memutuskan untuk berterus terang, dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya saat dia berkata, kakak Julou dan ayahnya, paman Juhi, seharusnya ikut dengan kita ke perbatasan selatan, tetapi aku khawatir kamu tidak akan menyukai mereka, jadi aku berbohong kepada mereka dan menyuruh mereka pergi dan menunggu kita di gerbang timur kota. Jika paman Juhi bersama kita, dia akan dapat mengajarimu dalam latihan teknik tinjumu. Kakak Julou telah berlatih seni bela diri di bawah bimbingan ayahnya sejak usia muda, dan kepala keluarga kita pernah mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa meskipun bakat paman Juhi dalam berlatih seni bela diri agak terbatas, dia sangat pandai mengajari orang lain dalam pelatihan seni bela diri, jadi dia benar-benar layak disebut sebagai guru yang brilian. Bahkan di klan kaya di ibu kota Kekaisaran Li Agung, dia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat, tetapi karena kita tidak memiliki paman Juhi maupun kakak Julou bersama kita. Chen Ping'an buru-buru menghibur, tidak apa-apa. Aku mungkin tidak memiliki guru untuk mengajariku latihan teknik tinju, tetapi aku memiliki panduan latihan. Pada titik ini, aku bahkan belum mengetahui semua karakter dalam panduan latihan, jadi aku jelas tidak bisa terus berlatih secara membabi buta. Mulai sekarang, yang akan kulakukan hanyalah berlatih meditasi berjalan dan meditasi berdiri. Aku telah memastikan bahwa latihan tersebut aman dan hanya akan menyehatkan tubuhku. Jika aku benar-benar ingin membuat kemajuan dalam teknik tinjuku, aku mungkin harus belajar untuk dapat membaca seluruh panduan sendiri terlebih dahulu, tetapi aku tidak terburu-buru. Tujuanku berlatih teknik tinju bukanlah untuk menjadi seniman bela diri yang kuat sejak awal. Yang kuinginkan hanyalah bisa hidup lebih lama, dan aku tidak punya aspirasi apapun selain itu. Namun, Li Baoping jelas sudah terpaku pada gagasan bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dia merasa semakin bersalah setiap detiknya. Sudut bibirnya mulai terkulai, dan air mata mulai menggenang di matanya lagi. Dalam seni bela diri, guru hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan dasar-dasarnya, sementara bakat dan kerja keras murid menentukan seberapa jauh mereka akan melangkah, tetapi meskipun demikian, guru tetap memainkan peran yang sangat penting. Kompetensi guru akan menentukan seberapa tinggi titik awal murid. Selain itu, beberapa guru terbatas dalam kemampuan mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain membiarkan muridnya pergi sendiri pada titik tertentu, tetapi guru yang lebih kompeten mampu membimbing murid mereka lebih jauh sebelum melepaskannya. Oleh karena itu, untuk menemukan guru yang baik, Anda harus memastikan bahwa mereka adalah guru yang kompeten, bukan hanya seseorang dengan reputasi besar. Li Baoping terisak dengan menyedihkan, dan air mata hampir mengalir dari matanya saat dia melanjutkan, Paman Junior,
Anda adalah ahli seni bela diri generasi ini. Apa yang akan kulakukan jika kebohongan yang kukatakan menghalangimu menjadi ahli bela diri? Chen Ping'an tidak tahu bagaimana dia sampai pada kesimpulan yang tidak masuk akal bahwa dia adalah seorang ahli bela diri yang hebat, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Prioritas utamanya saat ini adalah menghentikannya menangis. Setiap kali Li Baoping jatuh ke dalam kebiasaan, dia memberi orang perasaan bahwa dia benar-benar patah hati, dan itu tidak seperti tekanan dangkal yang ditunjukkan anak-anak pada umumnya untuk menarik perhatian. Tiba-tiba, Chen Ping'an mendapat ilham, dan ia mengangkat tangannya, meletakkan telapak tangannya di depan wajah Li Baoping sebelum dengan lembut mengepalkannya sambil berkata dengan keras, "Cukup." Li Baoping langsung terpaku di tempat oleh gerakan tiba-tiba ini, dan akibatnya, aliran air matanya juga tiba-tiba terhenti. "Apa yang kau lakukan, paman muda?" Chen Ping'an melambaikan tangannya sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa pendapatmu tentang paman mudamu sekarang? Itu benar-benar mengesankan, bukan? Aku membuatmu berhenti menangis sekarang juga." Chen Ping'an berusaha sekuat tenaga untuk menghibur Li Baoping, dan ini adalah pertama kalinya ia secara resmi mengakui dirinya sebagai paman mudanya. Senyum segera muncul di antara air mata Li Baoping, bukan karena ia tidak lagi putus asa, tetapi karena kegembiraannya lebih besar daripada kesedihannya saat ini. Chen Ping'an merasa sangat lega melihat hal ini, lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya ke batang pohon willow tua, lalu bangkit berdiri untuk duduk di samping Li Baoping, sementara sepasang keranjang, satu besar dan satu kecil, diletakkan di bawah kaki mereka. Li Baoping berkata dengan suara pelan, "Paman Juhi sering memberitahu kakak Julehu bahwa melatih teknik tinju dengan cara yang salah adalah cara yang pasti untuk merusak tubuh seseorang, tetapi seseorang yang menemukan esensi sejati dari teknik tinju mereka akan dapat membunuh dewa dengan satu pukulan. Jika seorang seniman bela diri jatuh sakit, jauh lebih sulit untuk mengobatinya daripada orang normal. Ada 2 kali kakak Julehu hampir tidak dapat bertahan hidup. Setelah yang pertama, dia tidak dapat pulih selama hampir setengah tahun. Selama waktu itu, dia terus-menerus sakit dan lemah, dan dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak dapat mengangkat ember air. Yang kedua bahkan lebih buruk. Setelah saya mendengar keributan itu, saya naik ke bangku, lalu mengintip melalui kertas jendela, dan saya melihat kakak Julehu sangat kesakitan sehingga dia berguling-guling di tempat tidurnya. Orang-orang lain yang bersamanya bahkan tidak mampu menahannya, dan pada akhirnya, bahkan kuku-kukunya pun terkelupas. Ada darah di mana-mana, dan saya merasa sangat kasihan padanya. Setelah itu, kami meminta penjaga toko obat keluarga yang untuk membawakan kami obat, dan baru setelah minum obat itu rasa sakitnya tampak hilang. Pada saat itu, kepala keluarga kami berdiri di pintu masuk halaman, tetapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi, dan sepertinya dia cukup kecewa tentang sesuatu. Saya bertanya kepadanya mengapa dia tampak begitu kecewa saat itu, dan dia mengatakan kepada saya bahwa obat itu telah menyelamatkan hidupnya, tetapi telah menghilangkan harapannya untuk naik ke tingkat ke-8. Oleh karena itu, tidak perlu lagi berinvestasi terlalu banyak dalam perkembangannya karena hal itu hanya akan merugikannya. Jika dia sangat diberkati oleh surga, maka dia akan mampu mencapai tingkat ke-7, tetapi jika dia tidak beruntung, maka dia bahkan mungkin tidak mencapai tingkat ke-6. Li Baoping menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi khawatir saat dia melanjutkan, "Tolong jangan sakit, paman muda. Aku tidak tahu apa-apa, jadi jika kamu sakit, aku tidak akan dapat membantumu sama sekali." Chen Ping'an tersenyum saat dia meyakinkan, "Jangan khawatir, aku tidak akan sakit, dan bahkan jika aku sakit, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi aku memiliki toleransi rasa sakit yang sangat tinggi." Li Baoping agak skeptis tentang pernyataan ini, dan dia mengulurkan tangan untuk mencubit lengannya sebelum memutarnya dengan lembut. "Apakah itu sakit?" Chen Ping'an menepuk kepalanya, lalu berbalik ke jalan yang telah mereka lalui untuk sampai di sana sambil bertanya, "Apakah aku sudah menceritakan kepadamu tentang pengalaman paling menyakitkan dalam hidupku sejauh ini?" Li Baoping menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Chen Ping'an menekan telapak tangannya ke batang pohon, lalu menyilangkan pergelangan kakinya sambil bergoyang maju mundur dengan santai, seperti yang dilakukan Li Baoping. Senyum tipis kemudian muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu adalah kedua kalinya saya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan bahan obat sendiri. Saat itu, saya baru berusia 4 tahun, dan saat meninggalkan rumah, saya berpikir bahwa saya akan mengumpulkan banyak bahan obat, jadi saya memilih keranjang terbesar untuk dibawa. Bahkan sebelum saya keluar dari kota, saya sudah kelelahan. Hari itu sangat cerah dan terik, dan bahu saya terasa seperti terbakar karena tergesek tali yang diikatkan ke keranjang, dan rasa sakitnya semakin parah di punggung saya. Saat itu, rasa sakitnya masih bisa ditahan, dan saya tidak terlalu takut. Namun, saya merasa sangat putus asa karena gunung itu terlihat sangat jauh, seolah-olah saya tidak akan pernah bisa mencapainya, bahkan jika saya berjalan kaki seumur hidup. Selain itu,
Ini tidak lama setelah pertama kali saya memasuki gunung, jadi lepuh di bagian bawah kaki saya dengan cepat mulai kambuh. Saya menggertakkan gigi dan menangis saat berjalan. Setiap kali melangkah, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya masih belum mencapai kaki gunung, jadi saya masih bisa berbalik dan pulang. Saya terlalu muda, keranjang saya terlalu besar, dan gunung itu terlalu jauh, jadi tidak akan memalukan bagi saya untuk kembali, dan ibu saya pasti tidak akan menyalahkan saya untuk itu. Li Baoping segera tenggelam dalam ceritanya, dan dia bertanya dengan pelan, apakah kamu menyerah pada akhirnya? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak. Saat itu, saya tiba-tiba memutuskan bahwa apapun yang terjadi, saya akan berhasil mencapai kaki gunung, dan setelah itu, saya akan kembali. Pada akhirnya, saya benar-benar berhasil mencapai kaki gunung, dan ketika saya duduk di tanah dan menangis, saya berpikir dalam hati bahwa saya telah berhasil mencapai gunung, jadi saya mungkin juga memetik tanaman obat sebelum pulang. Setelah itu, saya mulai mendaki gunung, dan ketika saya melihat tanaman obat, saya tiba-tiba dipenuhi dengan ledakan energi. Itu adalah hal yang sangat aneh. Ekspresi kagum muncul di wajah Li Baoping saat mendengar ini, dan dia memuji, kamu pasti telah mengisi seluruh keranjangmu dengan ramuan obat sebelum kamu pulang, kan? Ada sedikit rasa bangga di mata Li Baoping saat dia berbicara, seolah-olah dia merasa bangga atas nama Chen Ping'an. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak. Aku ada di sana sampai matahari hampir terbenam, tetapi pada saat aku meninggalkan gunung, ramuan obat yang aku kumpulkan masih belum menutupi seluruh bagian bawah keranjang. Ramuan obat tidak mudah ditemukan, dan mengingat betapa kecilnya aku saat itu, sebenarnya lebih merupakan tugas bagiku untuk membawa keranjang besar itu sambil melintasi jalan setapak gunung daripada memetik obat. Selain itu, saya benar-benar kelelahan. Saya berpikir dalam hati bahwa jika saya tidak pergi saat itu, maka saya akan terjebak di gunung pada malam hari sendirian, jadi saya benar-benar takut. Namun, yang paling saya takutkan adalah, suara Chen Ping'an melemah di sini, dan Li Baoping menunggu lama baginya untuk melanjutkan, tetapi dia tetap diam. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya saat dia bertanya, apa yang paling kamu takutkan, paman muda? Tidak ada, jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Paling tidak, saya tidak lagi takut pada hal itu pada akhirnya. Li Baoping sangat memperhatikan perasaan Chen Ping'an dan tidak memaksanya untuk memberitahu apa yang sangat dia takutkan. Setelah sadar kembali, Chen Ping'an menoleh ke Li Baoping dan tersenyum sambil berkata, aku tidak menceritakan semua ini kepadamu untuk membanggakan betapa tangguh dan tangguhnya aku. Semua anak miskin di kota ini memiliki pengalaman yang sama, jadi aku tidak istimewa dalam hal apapun. Aku hanya menceritakan ini kepadamu karena menurutku kamu telah menjelaskan dengan sangat baik seluk-beluk latihan bela diri kepadaku. Itu mengingatkanku pada masa lalu ketika aku menyelinap ke sekolah untuk menonton pelajaran Tuan Qi secara diam-diam. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada guru dan cendekiawan perempuan? Aku merasa setelah kamu masuk ke akademisianya dan membaca cukup banyak buku, ada kemungkinan kamu bisa menjadi guru perempuan pertama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping'an, Li Baoping langsung dipenuhi dengan rasa semangat dan ambisi, dan dia mengangkat tinjunya sambil menyemangati, kamu bisa melakukannya, Li Baoping. Aku percaya padamu. Chen Ping'an memperhatikan dorongan dirinya dalam diam, dan dia tahu bahwa jika Tuan Qi masih ada untuk melihat ini, dia juga akan sangat senang. Namun, apa yang dikatakannya selanjutnya langsung membuatnya merasa geli sekaligus jengkel. Aku pasti bisa melakukan ini karena aku memiliki paman junior terbaik di dunia. Chen Ping'an hanya bisa berpura-pura tidak mendengar apapun. Di lokasi rahasia di seberang sungai, seorang pria dan seorang gadis muda duduk dengan kaki disilangkan sambil makan beberapa ransum kering. Ada kilatan tajam di mata gadis itu saat dia menggerutu, ayah, apakah nona muda itu benar-benar dapat sampai dengan selamat ke perbatasan kekaisaran Li Agung kita dengan si idiot itu yang menemaninya? Kudengar pertempuran sering terjadi di perbatasan, dan ada banyak mantan tentara yang berubah menjadi bandit yang menyebabkan kerusuhan di daerah itu juga. Apakah kau lupa pelajaran yang dia ajarkan padamu? Pria itu mengejek. Itu adalah pertempuran pertamamu sebagai seniman bela diri, dan kau tidak hanya kalah, kau juga kalah dengan cara yang memalukan. Gadis itu sangat marah mendengar ini, dan dia menolak, itu karena kamu melarangku mengaktifkan auraku karena takut aku tidak akan mampu menanggung akibatnya. Sekarang, aku bisa menghajarnya sampai babak belur bahkan dengan satu tangan terikat di belakang punggungku. Kamu yakin? Tanya pria itu sambil tersenyum. Tentu saja aku yakin. Jangan lupa bahwa aku berada di puncak tingkat kedua sekarang, gadis itu mengingatkan dengan suara marah. Pria itu menyesap air dari botol air, lalu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Hanya dalam pertandingan tanding di mana segala sesuatunya tidak terlalu jauh, kamu akan memiliki kesempatan untuk menang. Gadis itu jelas tidak yakin. Di matanya, Chen Ping'an baru saja memulai jalur pelatihan seni bela diri,
dan dia hanya bisa mengalahkannya selama pertempuran di atap rumah klan Li karena dia telah memanfaatkan medan. Ekspresi geli muncul di wajah lelaki itu saat ia mengejek, dasar bajingan kecil yang tidak tahu terima kasih. Dulu ketika ia menjatuhkanmu dari atap selama pertempuran, ia memastikan untuk memegangmu agar kau tidak terjatuh. Jika aku ada di tempatnya, aku akan melemparkan genteng tambahan ke kepalamu untuk memastikan kau tidak akan menghalangi jalanku dalam waktu dekat. Itulah sebabnya aku memanggilnya idiot, gadis itu mencibir. Dia berlatih untuk menjadi seniman bela diri, tetapi hatinya selembut wanita. Tidak mungkin dia akan hidup lama seperti ini. Pria itu cukup terkejut mendengar ini, dan mengejek, kamu bukan seniman bela diri yang sangat cakap, tetapi kamu tampaknya tahu banyak untuk seorang gadis kecil seusiamu. Siapa yang mengajarimu semua ini? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti ini kepadamu. Gadis itu mengangkat dagunya dengan bangga saat dia menjawab, tuan muda kedua mengajariku semua ini. Dia telah membaca banyak buku, tetapi dia tidak pernah berkeliling berkhotbah tentang moral dan etika. Yang dia katakan hanyalah bahwa seseorang yang berhati lembut tidak dapat memimpin pasukan secara efektif, dan bahwa seseorang harus tegas dan tidak berperasaan dalam pertempuran. Alis pria itu sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan meluruskan putrinya yang bodoh ketika dia tiba-tiba berdiri dan menginstruksikan dengan suara mendesak, kita harus menyeberangi sungai. Gadis itu berdiri dengan ekspresi bingung. Kenapa? Bukankah kau bilang kita harus mengikuti nona muda itu secara diam-diam? Alih-alih menjawab pertanyaannya, pria itu malah mendesak. Ada yang datang. Pastikan untuk waspada. Dengan itu, mereka berdua bergegas menyeberangi sungai. Chen Ping'an dan Li Baoping baru saja meninggalkan pohon willow tua dan hendak melanjutkan perjalanan mereka ketika mereka melihat sesosok di kejauhan. Chen Ping'an meletakkan keranjang di punggungnya, lalu memerintahkan Li Baoping untuk berdiri di belakangnya. Jika mereka berada di sebelah timur kota, maka Chen Ping'an tidak akan terkejut jika bertemu seseorang di sana, bahkan jika mereka adalah makhluk abadi atau iblis. Namun, jalan yang mengarah ke selatan ini akan segera berakhir, jadi sangat aneh bertemu seseorang di sini. Di kejauhan, seorang pria yang tidak terlalu tinggi atau tegap sedang berjalan langsung ke arah Chen Ping'an dan Li Baoping. Dia menyeret seekor keledai putih di belakangnya, dan ada topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya. Sebuah kantong kain disampirkan secara diagonal di bahunya, sementara potongan-potongan kain diikatkan di kakinya. Dia memegang tongkat bambu di satu tangan, dan diikatkan di pinggangnya adalah pedang dalam sarung bambu hijau. Pria itu berhenti sekitar 5 atau 6 langkah dari Chen Ping'an dan Li Baoping, dan dia menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh dari titik itu. Dia melepaskan topi bambu berbentuk kerucut untuk memperlihatkan wajah yang agak biasa-biasa saja, dan dia tersenyum sambil bertanya, Anda pasti Chen Ping'an, kan? Nama saya Aliang, Liang berarti kebaikan. Dia kemudian menambahkan, saya seorang pendekar pedang. Chen Ping'an melirik sarung bambu hijau yang diikatkan di pinggang pendekar pedang yang mengaku dirinya sendiri itu, dan dia berpura-pura bingung saat bertanya, apakah kamu benar-benar seorang pendekar pedang? Pria itu memegang topi bambu berbentuk kerucut di satu tangan, dan dia menepuk gagang pedangnya dengan tangan lainnya sambil menjelaskan sambil tersenyum. Saat ini, aku tidak dapat menemukan seorang pun yang layak menghadapi pedangku, jadi aku menggunakan ini sebagai pengganti untuk mengejek semua orang yang menggunakan pedang. Chen Ping'an cukup lega mendengar nada sombong yang familiar ini, dan dia merasa pria ini akan sangat cocok dengan Liu Baqiao. Di belakang Chen Ping'an dan Li Baoping, Julhu dan ayahnya perlahan berjalan maju berdampingan. Julhu tidak yakin dengan pernyataan sombong pria itu, dan dia mengejek, aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti ini sebelumnya. Apakah menurutmu dia tidak waras, ayah? Juhi dapat melihat bahwa ada sebuah labu anggur perak yang diikatkan di sisi lain pinggang pria itu. Labu itu kira-kira seukuran telapak tangan manusia, dan itu jelas merupakan labu yang sangat tua, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa labu itu telah dipoles hingga berkilau seperti cermin. Dia merendahkan suaranya saat memperingatkan, aku tidak dapat merasakan sesuatu yang luar biasa tentangnya selain dari fakta bahwa auranya sedikit lebih menonjol daripada orang kebanyakan, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Saya tidak pernah pergi jauh dalam hidup saya, tetapi saya telah mendengar banyak cerita tentang dunia luar dari patriark kita. Dia mengatakan bahwa ketika bepergian, penting untuk mencari biarawati Tao, biksu tua, anak-anak, dan pemabuk. Selain itu, semakin tidak berbahaya dan tidak berbahaya seseorang, semakin kita harus waspada terhadap mereka. Julhu mengangguk sebagai jawaban, dan dia merasa cemas sekaligus gembira. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap bahwa pria ini adalah seorang pembunuh sehingga dia akan dapat melakukan pertempuran pertamanya yang sebenarnya setelah melangkah keluar ke dunia. Apakah kamu mencariku? Tanya Chen Ping'an. Pria itu tersenyum saat dia menjawab, aku akan membawamu ke perbatasan negara Sui besar. Kita akan bepergian bersama dalam perjalanan ke sana sehingga kita dapat saling menjaga. Apakah kamu kenal pandai besi, Tuan Ruan? Tanya Chen Ping'an.
Tentu saja, pria itu menjawab sambil mengangguk, dan Chen Ping'an menghela napas lega lagi. Sebelum meninggalkan kota, salah satu syarat perjanjian yang telah dibuatnya dengan Master Ruan adalah bahwa sebelum mencapai perbatasan Kekaisaran Li Agung, Ruan Qiong akan memastikan keselamatan Chen Ping'an. Chen Ping'an yakin bahwa Ruan Qiong akan menepati janjinya, dan fakta bahwa pria ini muncul begitu awal dalam perjalanan mereka, pada dasarnya saat mereka masih berada tepat di bawah hidung Ruan Qiong, menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia bukan berasal dari Gunung Sun Scorch, Gunung Daun Cloud, atau Kota Naga Tua. Lebih jauh lagi, kemunculan Julhu dan Juhi pada saat ini juga menanamkan banyak keyakinan pada Chen Ping'an. Namun, dia masih khawatir tentang kemungkinan kecil bahwa pria ini bisa jadi seseorang yang menyimpan niat jahat. Oleh karena itu, dia bertanya, "Kalau begitu, bisakah kau menemaniku ke kota untuk menemui Tuan Ruan sebelum kita berangkat ke selatan? Aku kebetulan tahu ada jalan setapak yang mengarah keluar dari gerbang timur kota, dan jalan itu lebih panjang dari rute yang kita lalui sekarang, tetapi semua jenis kereta dapat melewatinya, jadi itu sebenarnya akan lebih cepat daripada harus melintasi gunung dan sungai." Senyum geli muncul di wajah pria itu setelah mendengar ini. "Apakah kau harus begitu berhati-hati? Mengapa kau tidak bersantai dan mengambil beberapa risiko?" Tatapan mata Chen Ping'an tetap tertuju pada pria itu, dan tanpa menoleh, dia berkata, "Juhi, bisakah kau meminta Julhu untuk membawa Baoping kembali ke kota? Kita tidak terburu-buru untuk pergi kemanapun." Juhi mempertimbangkan permintaan ini sejenak, lalu mengangguk sebagai jawaban. "Itu ide yang bagus." Dia kemudian menoleh ke putrinya dan memberi instruksi, "Luer, bawa nona muda itu kembali ke kota. Aku akan tinggal di sini bersama Chen Ping'an untuk menemani saudara Aliang di sini. Kita bisa minum bersama atau berdebat. Bagaimanapun, takdir telah mempertemukan kita, jadi jangan sia-siakan pertemuan ini." Julhu menggenggam tangan Li Baoping, dan yang terakhir tidak ragu sedikit pun, juga tidak mengamuk dan bersikeras untuk tetap bersama Chen Ping'an. Sebaliknya, dia hanya menarik lengan bajunya dengan lembut dan menyuruhnya untuk berhati-hati, lalu dengan tegas pergi bersama Julhu tanpa penundaan. Sebaliknya, Julhu ingin sekali berkelahi, jadi dia merasa sangat kecewa, berharap bisa bertukar tempat dengan ayahnya. Pria itu memutar matanya menanggapi apa yang dia anggap sebagai pemborosan waktu, dan dia melepaskan labu anggur dari pinggangnya, lalu bersandar di sisi keledai putihnya. Setelah menyesap anggur, senyum geli muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mereka berdua bisa pergi duluan. Kita bertiga bisa menunggu di sini selama 15 menit atau lebih sebelum kita menuju ke kota untuk mengejar mereka." Dia lalu menepuk punggung keledainya sambil mengangkat labu anggur perak di tangannya, menoleh ke Juhi sambil tersenyum dan bertanya, "Kau sendiri juga seorang seniman bela diri yang sangat kompeten, bukan? Apa kau tidak mengenali benda ini?" Sebuah pikiran kemudian langsung terlintas di benaknya, dan dia menepuk kepalanya sendiri sambil merenung, "Aku lupa bahwa dunia permata kecilmu baru saja dibuka, jadi tidak heran kau tidak tahu tentang benda ini. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu untuk mengobrol." Pria itu menunjuk ke pohon willow tua yang tumbuh mendatar di atas sungai sambil menyarankan, "Bagaimana kalau kita duduk di sana dan mengobrol?" Chen Ping'an dan Juhi saling pandang, dan mereka merasa ini adalah tindakan terbaik, yang akan memungkinkan mereka untuk mengamati pria itu dan menentukan niatnya. Pria itu menuntun keledai putih itu sambil berjalan di belakang Chen Ping'an dan Juhi, mengikuti mereka ke pohon willow tua. Tali kekang kemudian dilepaskan, sehingga keledai itu dapat merumput dengan bebas di rumput di dekatnya, sementara lelaki itu memanjat pohon willow dan berjalan di sepanjang batang pohon hingga ke tepi sungai sebelum duduk. Setelah itu, ia mengenakan topi bambu berbentuk kerucut lagi, dan baru saja hendak meneguk anggur dari labu peraknya, tiba-tiba ia berbalik dan menawarkan labunya kepada Chen Ping'an dan Juhi sambil tersenyum sambil bertanya, "Apakah kalian berdua mau minum anggur? Minum sendirian tidak akan pernah lebih baik daripada minum bersama. Ini adalah anggur abadi astral yang dijual seharga 2 tael perak per 50 ml, dan merupakan favorit di antara orang-orang kaya di negara Sui besar. Dalam perjalanan ke utara ini, saya telah mencicipi tidak kurang dari 100 jenis anggur, dan ini adalah yang terbaik." "Saya tidak minum," tolak Chen Ping'an sambil menggelengkan kepalanya. Juhi juga menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. "Aku tidak bisa minum anggur sebelum menguasai seni bela diri sepenuhnya." Pria itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa sambil mendesah, "Kalian berdua tidak menyenangkan untuk diajak bergaul, bukan? Aku baru saja bertemu dengan seorang pria muda, dan dia benar-benar berkarakter." Tiba-tiba, pria itu menyadari bahwa Chen Ping'an dan Juhi sedang menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Dia cukup bingung dengan hal ini, tetapi dia tidak ingin mengorbankan citranya sebagai seniman bela diri yang hebat, jadi dia hanya bisa menyesap anggur lagi untuk menyembunyikan kebingungannya. Chen Ping'an berdeham pelan, dan pria itu bertanya, "Ada apa?" Sebagai tanggapan, Chen Ping'an menunjuk ke bagian terluar dari pohon willow tua. Alis pria itu sedikit berkerut saat dia menoleh ke arah itu, hanya untuk mendapati penglihatannya terhalang oleh sepasang kaki.
Ekspresinya langsung menegang, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria parubaya tanpa ekspresi sedang menatapnya. Pria itu pasti memiliki berat setidaknya 75 hingga 80 kg, tetapi entah bagaimana dia mampu berdiri di ujung cabang pohon willow yang rapuh seolah-olah beratnya tidak lebih dari sehelai bulu. Pria bertopi bambu berbentuk kerucut itu sangat terkejut dengan pemandangan yang tak terduga ini sehingga dia terpeleset dari batang pohon willow dan jatuh ke dalam air dengan cara yang sangat memalukan. Pria yang datang itu tidak lain adalah Ruan Qiong. Seperti yang dikatakan Pak Tua Yang, dia tidak tertarik dengan apa yang terjadi di dalam batas-batas bekas dunia permata kecil. Dia hanya fokus pada penempaan pedang, dan dia hanya akan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain jika orang-orang seperti Cui Chen memprovokasinya dengan melanggar aturan. Ruan Qiong yakin bahwa di bawah pengawasannya, tidak seorang pun akan berani melakukan apapun terhadap Chen Ping'an di dekat kota itu. Amarah seorang pendekar pedang tingkat 11 tidak kalah menakutkannya dengan amarah seluruh kekaisaran manusia, jadi Ruan Qiong bahkan tidak repot-repot mengawasi Chen Ping'an dan Li Baoping. Bagaimanapun, mereka hanya sepasang anak kecil, dan tidak mungkin dia akan berusaha keras untuk mengawasi mereka. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ruan Qiong dapat merasakan bahwa salah satu benda milik Aliang dipenuhi dengan ki pedang yang luas dan murni, dan yang menarik perhatiannya, khususnya, adalah rasa keakraban, yang bercampur dengan sedikit kasih sayang dan kesedihan. Selama bertahun-tahun berkultivasi di sekte tersebut, Ruan Qiong belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, tetapi dia pernah mendengarnya, dan itulah yang mendorongnya untuk bergegas ke sini dari bengkel pandai besi. Meskipun Aliang tampak menyedihkan, Ruan Qiong tidak meremehkannya sedikit pun. Sebaliknya, ada tatapan serius di matanya saat dia bertanya, "Apakah kamu Wei Jin dari panggung ilahi?" Aliang bermain air di sungai selama beberapa saat sebelum akhirnya berdiri tegak, dan setelah mengambil labu anggurnya dari permukaan air, dia melepaskan topi bambu berbentuk kerucutnya dan mengayunkannya dengan kuat dari satu sisi ke sisi lain sambil menoleh ke Ruan Qiong dengan ekspresi tidak senang. "Namaku Aliang." Ruan Qiong menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya saat dia bertanya, "Apakah Anda bersedia memberi saya beberapa teguk anggur Anda?" Pria itu melemparkan labu anggurnya ke Ruan Qiong dengan lengkungan tinggi saat dia menjawab, "Tentu, tapi ingat untuk mengembalikannya kepadaku." Ruan Qiong menangkap labu itu sebelum menyesap isinya, lalu tersenyum saat dia berkata, "Ini bukan anggur 5 kuning." Ini jelas merupakan topik yang sensitif bagi pria itu, dan dia memutar matanya dengan tidak senang saat dia menjelaskan, "Mereka menaikkan harga." Ruan Qiong tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan melemparkan labu itu kembali ke pria itu sambil bertanya, "Mengapa kau datang sepagi ini? Kupikir kau akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk sampai di sini. Apa urusanmu? Kau tidak bisa mencampuri urusan orang lain hanya karena kau seorang sage," gerutu Aliang sambil naik ke tepi sungai dengan pakaiannya yang basah kuyup. "Apakah kau ingin pergi ke tokoku untuk mengobrol? Putriku sangat mengagumimu," tawar Ruan Qiong. Aliang menunjuk dirinya sendiri sambil terkekeh, "Dia mengagumiku? Dia memang punya selera yang bagus." Ruan Qiong tampaknya sudah menyadari bahwa Aliang memiliki kepribadian yang agak aneh, dan dia bertanya, "Mungkinkah kamu orang yang ditugaskan untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Tulang Naga?" Aliang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Bukan aku, tapi orang lain." Ruan Qiong dapat melihat bahwa Aliang sedikit kesal, dan dia tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya, "Mungkinkah kamu bertemu dengan biarawati Taois itu dalam perjalanan ke sini?" "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawab Aliang dengan ekspresi netral. Ruan Qiong menghela napas dalam-dalam, dan dia tidak menyelidiki lebih jauh. Ada seorang pendekar pedang yang sangat terkenal di kuil angin salju tempat Ruan Qiong berasal. Dia adalah seorang jenius muda, dan dia sangat jarang tinggal di sekte tersebut, jadi bahkan di kuil angin salju, tidak semua orang mengenalnya. Di usia muda, ia telah menangkap salah satu patriark kuil angin salju selama perjalanannya, yang mengangkatnya sebagai muridnya. Oleh karena itu, meskipun usianya masih muda, ia memiliki senioritas yang sangat tinggi. Akibatnya, meskipun ia baru berusia sekitar 20 tahun ketika pertama kali tiba di kuil angin salju, banyak kultivator sekte yang berusia lebih dari 100 tahun harus menyebutnya sebagai Grandmaster. Setelah itu, patriark yang membawanya ke sekte tersebut tewas selama upaya terobosan yang gagal, dan tidak banyak bakat cemerlang di antara cabang muridnya, sehingga pendekar pedang muda itu menjadi semakin terpisah dari kuil angin salju. Dia telah berkeliling dunia selama 7 atau 8 tahun, dan baru kembali ke sekte pada hari peringatan kematian gurunya. Bahkan ketika dia kembali ke kuil angin salju, dia tetap menyendiri dan tidak berbicara dengan siapapun. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh labu pemelihara pedang yang tak ternilai harganya sejak awal, tetapi alih-alih menggunakannya untuk memelihara pedang terbang, dia malah menyia-nyiakannya dengan menggunakannya sebagai wadah untuk membawa anggurnya. Sepertinya dia akan menghabiskan setidaknya separuh waktunya dalam keadaan mabuk total, dan itulah sebabnya dia disebut sebagai pedang pemabuk abadi. Setiap kali dia mabuk,
dia akan berbaring di punggung keledainya dan membiarkannya membawanya kemanapun dia mau. Sebelum meninggalkan kuil angin salju, Ruan Qiong mendengar bahwa karena suatu alasan, ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang biarawati Tao muda yang dipuji sebagai salah satu bakat paling cemerlang di seluruh benua, dan ia benar-benar tergila-gila padanya. Sayangnya, perasaannya sama sekali tidak berbalas, dan biarawati Tao yang cantik itu tidak berniat mencari pasangan Dao. Kisah ini dengan cepat berubah menjadi kisah lucu yang menyebar seperti api di antara lingkaran kultivasi di benua Baoping. Setelah merenung sejenak, Ruan Qiong berkata, "Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu untuk membawa mereka ke perbatasan Kekaisaran Li Agung." Pria itu mengangguk sebagai jawaban, dan Ruan Qiong menangkupkan tinjunya sebagai penghormatan perpisahan sebelum menghilang di tempat dalam sekejap, hanya menyisakan ranting yang bergetar sebagai indikasi bahwa ia pernah berada di sini. Ekspresi hati-hati muncul di wajah Juhi saat dia bertanya, "Aliang, Senior Aliang, apakah kamu dari kuil angin salju?" "Aku tidak punya hubungan apapun dengan kuil angin salju," jawab Aliang dengan nada acuh tak acuh. Juhi tersenyum menanggapi, tidak merasa canggung sedikitpun meskipun tanggapan Aliang singkat. Semua seniman bela diri memiliki persepsi negatif terhadap para kultivator, tetapi mereka harus mengagumi para kultivator kuil angin salju dan gunung bela diri sejati. Sebelumnya, Juhi merasa Aliang sangat arogan dan sombong, tetapi setelah kunjungan Ruan Qiong itu, Juhi menyadari bahwa Aliang pastilah sosok yang sangat tangguh yang tersembunyi di depan mata, meskipun penampilannya biasa-biasa saja. Di dalam sarung bambu hijau yang diikatkan di pinggangnya pasti ada senjata dewa yang mampu membelah gunung dan membelah lautan. Aliang meneguk anggur dalam-dalam untuk menghangatkan tubuhnya, lalu menoleh ke Chen Ping'an sambil berkata, "Gadis kecil itu sudah kembali." Chen Ping'an menoleh dan mendapati bahwa ternyata, Li Baoping dan Julu tidak hanya kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka berangkat, mereka juga ditemani oleh seekor keledai dengan barang bawaan yang berat tergantung di kedua sisi tubuhnya, serta dua wajah yang dikenalnya, yaitu Li Huai dan Lin Shuyi. Chen Ping'an berlari kecil ke arah mereka, dan ada ekspresi tidak senang di wajah Li Baoping, sementara Julu menjelaskan, "Kami bertemu dengan anak-anak laki-laki ini dalam perjalanan kembali ke kota, dan mereka berkata bahwa mereka ingin pergi ke akademi Shanya bersama nona muda kami. Kepala keluarga kami baru saja muncul, dan dia menyuruh kami untuk kembali menemuimu." Chen Ping'an tidak bertanya kepada Julhu siapa yang disebut kepala keluarga yang dimaksudnya itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke duo Li Huai dan Lin Shuyi. Li Huai mengangkat dagunya dengan sikap menantang saat dia berkata, "Apalagi yang akan kulakukan selain mengikuti kalian? Tetap di kota dan menjadi pengemis?" Seperti biasa, Lin Shuyi memasang ekspresi dingin saat berkata, "Risiko dan imbalan berjalan beriringan." Li Baoping jelas sangat tidak senang saat dia mendengus dingin, "Kalian berdua bisa berangkat dari gerbang timur dan pergi ke akademi sendirian. Mengapa Paman Junior dan aku harus membawa kalian?" Li Huai langsung marah. "Li Baoping, kita telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu?" Lin Shuyi tidak tahu malu seperti Li Huai, dan dia berkata dengan jujur, "Jika Li Huai dan aku mencoba dan pergi ke akademi Shanya sendirian, kita bahkan tidak akan bisa mencapai perbatasan Kekaisaran Li Agung." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, lalu dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Li Baoping untuk mencegahnya mengatakan apapun lebih lanjut. "Apakah Si Chunjia dan Dong Shuijing sudah memastikan bahwa mereka tidak akan datang? Seseorang dari toko kue akan membawa Si Chunjia ke ibu kota, sementara Dong Shuijing mendengar bahwa sekolah di kota akan segera dibuka kembali, jadi dia menggantikanmu sebagai pekerja kasar di toko pandai besi," jelas Lin Shuyi. Chen Ping'an menatap ketiga anak di depannya, dan dia tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita berangkat bersama." Aliang menyeret keledai putihnya dari tepi sungai, dan raut wajahnya tampak tidak senang saat melihat Li Huai dan Lin Shuyi. "Aku tidak keberatan membawa gadis kecil yang menggemaskan bersama kita, tapi apa masalahnya dengan kedua bajingan ini?" "Siapa kalian sebenarnya?" Li Huai bertanya dengan agresif. "Aku ayahmu yang telah lama hilang," jawab Aliang dengan ekspresi serius. Raut wajah terkejut langsung muncul di wajah Li Huai, seolah-olah dia telah disambar petir, dan dia benar-benar terpaku di tempatnya saat menatap Aliang. Aliang merasa sangat tidak nyaman menghadapi tatapan terkejut Li Huai, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah benar-benar ada misteri yang berkaitan dengan identitas ayah Li Huai. Akan tetapi, Li Huai kemudian dengan cepat menyingkirkan ekspresi bingungnya, menggantinya dengan seringai menghina sambil mengejek, "Itulah yang kau dapatkan karena mencoba mengambil keuntungan dariku." Meskipun baru saja mengalami kekalahan, Aliang tidak dapat menahan rasa kagumnya, dan dia merenung, "Sial, anak-anak kota kecil ini memang luar biasa. Ya, aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan," kata Li Huai dengan suara merdu sambil menutup telinganya dengan kedua tangan. "Aliang, mengapa kamu bisa berbicara dengan dialek kota kami?" Chen Ping'an tiba-tiba bertanya.
Kamu bisa bertanya kepada Ruan Qiong tentang itu, jawab Aliang sambil tersenyum. Chen Ping'an juga tersenyum sambil menjawab, tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Raut wajah Aliang menunjukkan ketidaksetujuan saat ia mengkritik, tidak baik bagi seseorang semuda dirimu untuk terlalu banyak berpikir. Dengan itu, kelompok 7 orang yang tidak diduga itu berangkat dalam perjalanan mereka, dengan Aliang dan keledainya memimpin jalan, Chen Ping'an dan anak-anak mengikutinya di belakangnya, dan Ju He dan Ju Lehu berada di belakang. Aliang telah memberitahu mereka bahwa jalan yang telah ditempuhnya untuk sampai ke sini tidak terlalu sulit. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti sungai jimat besi sampai ke selatan, dan mereka akan segera mencapai jalan utama yang telah dibangun oleh Kekaisaran Li Agung siang dan malam. Namun, selama istirahat yang mereka ambil, Aliang masih bersedia mendengarkan saran dari Chen Ping'an. Di salah satu waktu istirahat, Li Huai bergegas menghampiri Aliang, dan dia sama sekali tidak takut pada pendekar pedang yang tidak dikenalnya itu saat dia meletakkan tangannya di pinggul dan bertanya, "Oi, keledaimu itu jantan atau betina?" Aliang tidak membenci Li Huai, dia hanya merasa bocah itu sedikit menyebalkan. "Apa urusanmu? Bisakah kau membiarkanku menungganginya? Terlalu berharga bahkan untuk aku tunggangi sendiri, kenapa aku harus membiarkanmu menungganginya? Apa kau benar-benar mengira kau anakku? Jika kau memberiku keledai itu, aku akan meminta ibuku untuk menceraikan ayahku dan menikahimu sebagai gantinya, bagaimana menurutmu? Tentu saja, kau tidak bisa menyalahkanku jika ibuku tidak setuju, dan aku boleh menyimpan keledai itu. Persetan denganmu dan ibumu. Aliang, sebagai figur ayah bagimu, aku merasa berkewajiban untuk memberitahumu bahwa kau harus benar-benar mengendalikan amarahmu itu." Setelah itu, Li Huai menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan pergi dengan desahan kecewa sambil menggelengkan kepalanya, meninggalkan Aliang untuk melihatnya dengan ekspresi tercengang. Sementara itu, 2 orang berjalan di sepanjang sungai saat mereka menuju ke bengkel pandai besi. Duo itu terdiri dari Ruan Qiong dan seorang pria tua berambut putih, tetapi berkulit sangat sehat dan berseri-seri. Pria ini tidak lain adalah patriark yang dimaksud Ju Lehu, dan dialah tulang punggung sejati klan Li. Klan Li menaruh harapan besar pada Li Baoping, jadi mereka tentu tidak akan mempercayakan keselamatannya pada Ju Lehu dan Ju He. Jika Ruan Qiong tidak terlibat dalam masalah ini, patriark Li akan menemaninya sampai ke perbatasan untuk memastikan perlindungannya. Senyum masam muncul di wajah patriark Li saat dia bertanya, "Tuan Ruan, ini pembantu yang Anda minta dari kuil angin salju? Bagaimana ya? Dia? Anda ingin mengatakan bahwa dia lebih mirip orang sembarangan yang saya tangkap dari jalanan daripada seorang ahli bela diri, kan?" Ruan Qiong bertanya dengan lugas dan terus terang. "Saat aku menyesap anggur dari labu anggurnya, aku memeriksanya dengan saksama, dan ki pedang terikat yang terkandung di dalam labu pemelihara pedang itu masih hidup dan sehat, jadi itu pasti berasal dari kuil angin salju. Cabang panggung ilahi dari kuil angin salju tidak memiliki banyak orang untuk memulai, dan Wei Jin memiliki kepribadian yang agak dingin dan suka menyendiri saat bepergian dari satu tempat ke tempat lain, jadi dapat dimengerti bahwa dia mungkin memiliki beberapa keanehan yang aneh. Ada cara di mana seseorang dapat membunuh seseorang dan mendapatkan harta karun terikat mereka, tetapi Wei Jin tidak bungkuk, jadi jika ada orang yang cukup kuat untuk mengambil labu pemelihara pedangnya dan ki pedang di dalamnya, maka bahkan aku tidak akan dapat menghentikan mereka." Patriark Li menghela napas pelan sebagai tanggapan. "Anda terlalu rendah hati, Tuan Ruan. Jika formasi itu masih utuh dan 4 harta karun penaklukan belum diambil, Anda akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk melakukan banyak hal." Setelah merenung sejenak, Ruan Qiong berkata, "Nanti aku akan bertemu dengan orang-orang dari cabang Great Salamander Gully dari kuil angin salju untuk mendengar tentang situasi dari mereka, dan mereka sekarang sudah tidak jauh dari sini. Aku tidak bisa begitu lugas saat berbicara tentang pemisahan panggung pembantai naga di Gunung Tulang Naga di hadapan orang-orang dari Gunung Bela Diri Sejati, jadi ini sempurna. Jika terjadi kecelakaan di kota ini selama waktu ini, aku harus merepotkanmu untuk mencari Siu-Siu dan menyuruhnya mengirim pesan kepadaku melalui pedang terbang." Kuil angin salju dan Gunung Bela Diri Sejati adalah 2 sekte militer utama di benua botol harta karun timur, dan yang satu terletak di selatan, sementara yang lain terletak di utara. Hubungan antara kedua sekte itu tidak pernah baik atau buruk, dan secara umum, mereka menjaga diri mereka sendiri dan menghindari keterlibatan satu sama lain. Tentu saja, dalam menghadapi krisis besar, mereka pasti akan mengesampingkan perbedaan mereka dan bergabung untuk memerangi musuh bersama. Di antara kedua sekte itu, Gunung Bela Diri Sejati lebih fokus pada pengembangan Kekaisaran Fana. Kekaisaran Li Agung memiliki banyak kultivator dari Gunung Bela Diri Sejati, seperti halnya negara Sui Agung dan Kekaisaran Lehu yang jatuh. Kebanyakan dari mereka adalah jenderal di medan perang, pengawal pribadi, atau perwira militer yang memegang kekuasaan dan pengaruh di ketentaraan. Sebaliknya, kuil angin salju lebih fokus pada pengembangannya sendiri, menjelajahi semua situs tempat pertempuran kuno besar terjadi.
Mereka lebih seperti sekte pahlawan pengembara yang unggul dalam seni bela diri dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika suasana hati mereka sedang baik, mungkin mereka akan menyerang kejahatan dan melakukan perbuatan baik, tetapi jika suasana hati mereka sedang buruk, maka mereka sering mencari orang untuk bertarung, dan sebagian besar waktu, mereka hanya menerobos masuk dengan paksa, sama sekali tidak diundang. Terlepas dari apakah lawan mereka setuju untuk bertanding atau tidak, mereka akan tetap dipaksa bertarung. Namun, para kultivator kuil angin salju yang aneh ini tidak bertarung untuk meningkatkan reputasi mereka juga tidak pernah membunuh rekan tanding mereka. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar dipukuli dan dipermalukan oleh seorang kultivator kuil angin salju, mereka tidak perlu khawatir tentang cerita kekalahan mereka yang tersebar. Mengenai pedang terbang, ekspresi bingung muncul di wajah Patriark Li, dan dia berkata, "Tuan Ruan, kami juga memiliki beberapa pedang terbang utusan berkualitas baik di istana." "Tidak sama," sela Guru Ruan sambil tersenyum. Sebenarnya, perbedaannya cukup signifikan. Patriark Li segera mengerti apa yang dimaksud Guru Ruan, dan ekspresi malu muncul di wajahnya saat dia terkekeh, "Betapa kurang ajarnya aku membanggakan pedang terbangku kepadamu." Tiba-tiba, Ruan Keong menghela napas pelan. "Yang kuinginkan hanyalah kedamaian dan ketenangan, tetapi tampaknya itu keinginan yang terlalu ambisius." Chen Ping'an masih agak curiga pada Aliang, tetapi dia harus mengakui bahwa Aliang adalah orang yang sangat menarik. Dia memiliki seekor keledai yang tidak pernah ditungganginya, dia terus-menerus bertengkar dengan Li Huai, dan dia bertekad untuk menipu Lin Shuyi agar minum alkohol, mengatakan kepadanya bahwa anggur berkualitas dan wanita cantik adalah hal terbaik yang ditawarkan dunia ini. Dia juga akan selalu berjalan berputar-putar di sekitar Chen Ping'an selama sesi meditasi berjalan. Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menguasai teknik tinju ini sepenuhnya, maka dia akan menjadi seniman bela diri yang sangat tangguh, mampu menghajar siapapun yang dia inginkan. Namun, dia kemudian memberitahu Chen Ping'an bahwa kekerasan bukanlah jawabannya, dan jika Chen Ping'an ingin sukses dalam hidupnya, maka dia harus meniru Aliang dengan menggunakan penampilan dan karismanya untuk membuat orang lain tunduk pada keinginannya. Selain itu, dia juga membanggakan kepada Juhi tentang betapa hebatnya ilmu pedangnya, dan bahwa setiap kali dia menghunus pedangnya, bahkan dia sendiri takut pada dirinya sendiri, apalagi pada lawan-lawannya. Juhi hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, tetapi Julu menolak untuk mempercayainya, bersikeras bahwa dia telah menunjukkan kepada mereka kemampuannya dengan pedang bambu miliknya. Dia tidak memintanya untuk menunjukkan teknik pedang yang mematikan, yang dia minta hanyalah agar dia menebang pohon dengan diameter yang kira-kira sama dengan mangkuk pada umumnya, dan dia akan mengakui bahwa dia salah tentangnya. Sebagai tanggapan, Aliang mengatakan kepadanya bahwa ini bukan hari yang baik baginya untuk memamerkan teknik pedangnya, dan meskipun ia sudah menjadi pendekar pedang yang sangat ahli sehingga ia dapat menggunakan apa saja sebagai pedang, ia harus berada dalam suasana hati yang tepat untuk memamerkan teknik pedangnya. Lagi pula, apakah seorang pendekar pedang yang kuat benar-benar pendekar pedang yang kuat jika mereka tidak memiliki beberapa keistimewaan yang aneh? Rupanya, ia hanya tertarik untuk memamerkan teknik pedangnya pada hari-hari dengan angin kencang, hujan salju lebat, atau hujan deras. Misalnya, saat hujan lebat, ia akan dapat menunjukkan betapa cepatnya pedangnya sehingga dapat mengiris udara tanpa terkena setetes air hujan pun. Julu meludah ke tanah dengan jijik, lalu berbalik untuk melarikan diri, dan Aliang sama sekali tidak terganggu oleh hal ini. Sebaliknya, ia hanya menoleh ke Juhi dan mengatakan bahwa putrinya memiliki kepribadian yang agak buruk. Ia juga berjanji kepada Juhi bahwa jika tidak ada yang ingin menikahi Julu karena sifatnya yang pemarah, maka ia akan bersedia memberikan Juhi kehormatan besar untuk menjadi ayah mertuanya. Sejak saat itu, Juhi tidak lagi mencoba untuk berbicara dengan Aliang, meninggalkannya minum sendirian dengan sedikit lesu. Kebetulan saja beberapa hari kemudian, saat mereka mendekati sungai Jimat Besi, hujan ringan mulai turun dari langit. Itu bukan badai besar, menurut imajinasi saya, tetapi tetap saja ada hujan. Aliang sedang fokus berjalan sambil menyeret keledainya di belakangnya ketika tiba-tiba, Julu menghentikannya. Ekspresi bingung muncul di wajahnya, setelah itu dia segera menyadari apa yang diinginkan wanita itu, dan dia berkata, "Oh, kamu ingin aku menunjukkan teknik pedangku sekarang saat hujan, kan? Jangan khawatir, aku tidak lupa. Tidak bisakah kamu tidak menatapku seperti kamu sedang melihat seorang penipu? Kamu masih terlalu muda, kamu tidak mengerti berapa banyak aturan yang harus dipatuhi oleh pendekar pedang ulung sepertiku. Hujan tidak cukup deras, jadi bahkan jika aku menggunakan sebilah rumput sebagai pedang, aku akan merasa seperti tidak bisa memberikan keadilan pada sebilah rumput itu. Tunggu, yang ingin kukatakan adalah aku tidak akan memberikan keadilan pada teknik pedangku yang luar biasa. Karena itu, kita harus menunggu sehari dengan hujan lebat sebelum aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu kulakukan. Jika saatnya tiba, aku jamin bahwa aku akan dapat memutuskan sungai Jimat Besi,
dan aku mungkin tidak akan menerimamu sebagai muridku bahkan jika kamu menangis dan memohon padaku. Juhi segera melangkah masuk dan menyeret putrinya pergi dalam diam. Hujan tidak begitu deras, jadi mereka dapat melakukan perjalanan seperti biasa tanpa penundaan. Aliang membetulkan topi bambu kerucutnya sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan. Berjalan di garis depan kelompok dengan keledai putihnya di belakangnya, dia tampak agak kesepian dan sedih. 2 hari kemudian, badai besar datang, seolah-olah surga sedang menjawab doa Julhu. Raut wajah Aliang tampak kesal saat ia berteriak, "Apa yang kalian lihat? Apa ada bunga yang tumbuh di wajahku? Cepatlah berteduh dari hujan. Bagaimana jika Baoping kecil kita yang berharga jatuh sakit karena kedinginan? Tidak bisakah kalian bersimpati? Kalian dapat menyaksikan teknik pedangku kapan saja, tidakkah kalian lihat Baoping akan mati kedinginan?" Pada akhirnya, semua orang berkumpul di bawah pohon besar untuk berteduh dari hujan, dan mereka semua menatap Aliang dengan penuh harap. Li Huai tersenyum palsu saat ia meniru nada bicara ibunya dan berkata, "Untunglah ini bukan badai petir. Kalau tidak, kalian akan menjadi orang pertama yang tersambar petir." Julhu hanya melihat dengan seringai dingin, dan bahkan Lin Shui yang biasanya acuh tak acuh dan tidak tertarik pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan jijik. Pada titik ini, Juhi sudah sama sekali tidak mau terlibat dalam percakapan dengan Aliang, dan dia duduk di bawah pohon sambil mengunyah beberapa ransum kering. Dia telah menyelidiki Aliang secara diam-diam pada banyak kesempatan selama perjalanan mereka hingga titik ini, dan dia telah sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika Aliang benar-benar seorang kultivator militer yang kuat, jelas tidak mungkin dia adalah ahli pedang seperti yang dia klaim. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka Juhi akan dengan senang hati menerimanya sebagai menantunya. Bahkan, dia bahkan bersedia menyebut Aliang sebagai ayah mertuanya. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali meninggalkan bengkel pandai besi, Li Baoping menjadi jauh lebih pendiam, memilih untuk tetap berada di samping Chen Ping'an dalam keheningan hampir sepanjang waktu, dan dia bahkan menolak untuk membiarkan Juhi atau Julhu membawakan keranjangnya untuknya. Sedangkan Chen Ping'an, dia berlatih meditasi seperti biasa, dan ini sudah menjadi pemandangan yang sudah biasa dilihat semua orang. Aliang mulai merasa agak tidak nyaman di bawah pengawasan Li Huai dan yang lainnya, dan dia berbalik sehingga punggungnya menghadap mereka, lalu mulai meneguk anggur dari labu peraknya. Saat hujan mulai reda, Aliang tiba-tiba berdiri dan menyatakan bahwa dia akan keluar untuk mencari cabang yang cocok, dan bahwa dia akhirnya akan menunjukkan kepada semua orang keterampilan pedangnya yang luar biasa. Namun, tepat saat semua orang saling memandang dengan kaget, Aliang menambahkan bahwa jika dia tidak dapat menemukan cabang yang cocok, maka tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Rupanya, bagi seorang pendekar pedang, menemukan senjata yang cocok sama sulitnya dengan bagi kebanyakan pria untuk menemukan istri. Semua orang hanya menatapnya, dan tidak ada yang mau mengatakan apapun. Aliang berjalan sendirian ke toko gunung, dan tanahnya licin karena hujan, menyebabkan dia hampir terpeleset. Dia buru-buru berpura-pura melancarkan beberapa teknik tinju untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah terpeleset, seolah-olah dia sedang pemanasan untuk menunjukkan keahlian pedang yang telah dijanjikannya kepada semua orang. Tepat setelah Aliang menghilang dari pandangan, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras tanpa peringatan apapun, membuat semua orang benar-benar lengah. Chen Ping'an membuka matanya dan melihat keledai di dekat pohon. Setelah merenung sejenak, dia berdiri dan berkata, "Aku akan pergi mencari Aliang." Juhi juga berdiri dan menawarkan, "Aku akan pergi bersamamu. Cuaca seperti ini cukup berbahaya untuk bepergian sendirian." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Tidak perlu. Aku sudah mengalami cuaca seperti ini beberapa kali ketika aku memasuki pegunungan untuk membakar arang atau mengumpulkan bahan obat, jadi tidak perlu khawatir tentangku. Selain itu, kamu harus tetap tinggal dan menjaga yang lain." Juhi mempertimbangkan situasi itu sejenak, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah sendiri." Chen Ping'an menepuk kepala Li Baoping, lalu berjanji dengan suara lembut, "Aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya." Badai besar lainnya pun datang. Saat Chen Ping'an berjalan ke puncak gunung, dia mendapati Aliang berdiri membelakanginya, dan dia sedang memasukkan pedang bambunya ke sarungnya. Setelah pedangnya disarungkan, Aliang berbalik sambil tersenyum cerah dan berkata, "Sebelum datang ke sini, aku bertemu dengan seorang seniman bela diri muda yang jauh lebih menarik daripada dirimu. Aku sering mendengarnya melafalkan sebuah kalimat puitis, dan kalimat itu benar-benar menyentuh hatiku, jadi mengapa kamu tidak mendengarkannya juga?" Kalimat itu berbunyi, "Setiap kali aku melihat ketidakadilan di dunia ini, pedang di hatiku mulai bergetar." Aliang perlahan berjalan ke arah Chen Ping'an sambil melanjutkan, "Setelah mengatakan itu, aku bukanlah seorang pahlawan yang merasa cenderung untuk melawan ketidakadilan, aku hanya merasa bahwa kalimat puitis ini sangat tepat untuk diucapkan setelah membunuh orang dalam cuaca seperti ini. Ada 2 alasan mengapa aku datang menemuimu, yang pertama adalah untuk mengumpulkan labu penyembuh pedang di sepanjang jalan, sedangkan yang kedua adalah untuk jepit rambut yang kau kenakan."
Menurutku, yang kedua sekitar 100 kali lebih penting daripada yang pertama. Di atas bukit di belakang Aliang terbaring sepasang tubuh yang sedang beristirahat dengan tenang, dan keduanya termasuk seniman bela diri dan kultivator terkuat dari Kekaisaran Li Agung. "Siapakah kamu?" tanya Chen Ping'an. Pria itu terus berjalan perlahan ke arah Chen Ping'an dengan telapak tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, dan dia berhenti setelah tiba di depan Chen Ping'an, lalu mengangkat topi bambu kerucutnya sambil tersenyum dan menjawab, "Namaku Aliang, Liang dalam arti kebaikan." Hujan turun dengan deras di atas topi bambu berbentuk kerucut yang dikenakan oleh Aliang dan Chen Ping'an berkata, "Ini hanya jepit rambut giok biasa, tidak ada yang istimewa darinya." Meskipun ekspresi Chen Ping'an serius dan sungguh-sungguh, seolah-olah Aliang baru saja mendengar lelucon paling lucu yang bisa dibayangkan, dan ia harus menahan diri untuk menahan tawanya saat berkata, "Tidak masalah apa yang kau katakan tentang itu." Keringat mulai membasahi dahi Chen Ping'an, tetapi segera tersapu oleh hujan, dan ia menoleh ke arah Aliang sambil bertanya, "Apa yang kau inginkan? Kau pasti berpikir bahwa kau akan segera mati, kan?" Aliang bertanya sambil tersenyum. Pada saat itu, Chen Ping'an tiba-tiba dilanda rasa putus asa. Tuan Ruan telah datang dan pergi, tetapi Aliang masih berdiri tepat di depannya. Ada senyum tipis di wajah Aliang, dan pedang bambu hijaunya tersampir horizontal di bahunya saat dia melihat pakaian Chen Ping'an yang lusuh, sandal jerami yang kokoh, dan jepit rambut giok di rambutnya. Jika dia mengingatnya dengan benar, ada 8 karakter kecil yang cantik terukir di jepit rambut itu. Bibir Chen Ping'an menjadi sangat pucat saat dia bertanya dengan suara gemetar, "Bisakah kau melepaskan mereka?" Aliang tidak memberikan jawaban. Saat terjaga di depan lampu malam itu sebelum berangkat dalam perjalanan ini, Chen Ping'an telah membayangkan banyak situasi sulit yang dapat dipikirkannya. Dia sepenuhnya mengantisipasi menghadapi semua jenis kesulitan dan rintangan dalam perjalanan ke akademisianya ini karena dia sudah memiliki banyak musuh, termasuk Gunung Awan Fajar, Kota Naga Tua, dan Gunung Sunscorch, yang semuanya adalah sekte abadi yang telah bersumpah untuk membalas dendam terhadapnya. Aliang tersenyum sambil berkata, "Bahkan jika jepit rambut itu benar-benar hanya jepit rambut biasa, itu tetap bukan milikmu. Kau tidak bisa mengharapkanku untuk percaya bahwa jepit rambut yang disimpan Qi Jingchun selama bertahun-tahun tidak akan menyimpan rahasia apapun. Misalnya, itu bisa berisi dunia kecil yang tidak diketahui orang lain, atau tempat yang berpotensi menjadi tanah yang diberkati. Ada juga kemungkinan bahwa ini adalah tanda yang menjadi dasar garis keturunannya, seperti jimat perwakilan dari 3 cabang utama Taoisme, jimat persik, jubah bulu, dan topi Taois. Jika memang begitu dan jepit rambut ini benar-benar merupakan tanda garis keturunan Qi Jingchun, apakah menurutmu pantas untuk dikenakan olehmu?" Chen Ping'an tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia bertanya sekali lagi, "Aliang, bisakah kau melepaskan Li Baoping dan yang lainnya? Bahkan jika aku setuju untuk melepaskan mereka, bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak akan mengingkari janjiku?" Aliang bertanya sambil tersenyum. Ujung kaki Chen Ping'an mulai bergerak sedikit. Aliang menyilangkan lengannya sambil terkekeh, "Jangan gegabah, nak. Kita masih dalam tahap negosiasi, bukan? Jangan gunakan kekerasan kecuali negosiasi gagal." Chen Ping'an tetap diam sambil menatap dengan wajah pucat. Tatapan Aliang menjelajahi Chen Ping'an dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia berkata, "Jelas ada kemiripan di sana." Senyumnya kemudian memudar saat dia mengulurkan tangan ke depan dan berkata, "Serahkan jepit rambut itu dan aku akan mengampuni nyawa mereka." Jari-jari Chen Ping'an mulai gemetar. Aliang melanjutkan, "Jepit rambut itu ditinggalkan oleh guru Qi Jingchun, jadi itu adalah tanda yang mewakili kedua garis keturunan mereka." Chen Ping'an mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Aliang tersenyum sambil berkata, "Patahkan jepit rambut itu sendiri, dan aku akan mengampuni nyawamu, kau pegang kata-kataku." Tangan Chen Ping'an berhenti tiba-tiba, dan dia menarik napas dalam-dalam, lalu menarik satu kaki ke belakang seolah-olah dia bersiap untuk menerjang maju dengan sekuat tenaga. "Kau berpikir dalam hati bahwa begitu kau mati, aku tidak akan punya alasan untuk membunuh Li Baoping dan yang lainnya, jadi kau akan mencoba melindungi jepit rambut itu dariku, bahkan jika itu akan mengorbankan nyawamu, kan?" tanya Aliang. Chen Ping'an tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, ia melangkah maju 2 kali dengan kuat dan mencapai Aliang dalam sekejap mata sebelum mengayunkan tinjunya ke udara. Namun, pada saat berikutnya, Aliang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Seluruh tubuh Chen Ping'an langsung menegang saat dia berbalik, dan benar saja, Aliang berdiri di belakangnya, memegang jepit rambut yang telah dia cabut dari rambutnya. Aliang menghela napas pelan, dan sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dengan jepit rambut itu. Dia mengulurkan tangan ke depan untuk menawarkan jepit rambut itu kembali kepada Chen Ping'an sambil berkata, "Ini, ambillah." Chen Ping'an dengan hati-hati melangkah ke arah Aliang, lalu mengambil kembali jepit rambut giok itu darinya. Tiba-tiba, Chen Ping'an merasakan beban di atas kepalanya. Ternyata,
Aliang dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Chen Ping'an. Keduanya berdiri berdampingan, tetapi mereka menghadap ke arah yang berlawanan, dan Aliang menghela napas pelan sambil berkata, "Jangan bersikap bodoh mulai sekarang, Chen Ping'an. Tidak ada benda di dunia ini yang mungkin lebih penting daripada kehidupan manusia. Kau harus terus hidup, bahkan jika tidak ada cara bagimu untuk menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini daripada itu." Aliang menepuk kepala Chen Ping'an dengan lembut, lalu menatap langit yang gelap dan suram sambil tersenyum dan berkata, "Kau harus menyadari bahwa tidak peduli seberapa berharga atau berartinya jepit rambut ini, fakta bahwa Qi Jingchun bersedia memberikannya kepadamu adalah tanda bahwa dia percaya padamu. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada keputusan antara hidup atau mati, Anda harus selalu memilih untuk hidup, bahkan jika itu berarti hidup dalam kehinaan. Tentu, kematian yang heroik dan bermakna akan menjadi cerita yang bagus, tetapi tidak peduli seberapa gagah berani kematian Anda, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa Anda telah meninggal." Aliang menyingkirkan tangannya dari kepala Chen Ping'an sambil melanjutkan, "Qi Jingchun sangat kecewa dengan dunia ini, tetapi itu adalah sudut pandangnya. Anda adalah diri Anda sendiri, jadi jangan mencoba mengikuti jejaknya. Anda masih belum benar-benar memiliki kesempatan untuk membentuk penilaian Anda sendiri tentang apakah dunia ini baik atau tidak. Biasanya melihat seorang sarjana tampak lelah dan letih seolah-olah mereka telah menjalani 10 kehidupan, meskipun mereka masih belum menjalani 1 kehidupan pun. Serahkan hal-hal semacam itu kepada para sarjana. Aku bukan seorang sarjana, dan saat ini, kau juga bukan seorang sarjana, jadi..." Suara Aliang melemah di sana, dan ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebaliknya, ia menyimpulkan dengan suara lembut, "Percayalah padaku, Chen Ping'an. Aku dapat mengatakan bahwa kau akan mampu melangkah jauh di masa depan, bahkan mungkin lebih jauh dari Qi Jingchun." "Kenapa?" tanya Chen Ping'an. "Karena aku Aliang," jawab Aliang sambil tersenyum sambil membelai gagang pedang bambunya dengan lembut. Akhirnya, mereka berdua berjalan menuruni puncak gunung dalam diam. "Apa yang akan kita lakukan dengan mereka berdua di bukit?" tanya Chen Ping'an. "Mereka sudah mati, bukan? Jadi biarkan saja mereka begitu saja," jawab Aliang. Chen Ping'an ingin mengatakan sesuatu lebih lanjut, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak membahas topik ini. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengambil tusuk rambut itu?" Raut wajah Aliang tampak sedih saat dia mendesah, "Setelah mengambil tusuk rambut itu darimu, aku baru menyadari bahwa itu hanyalah tusuk rambut biasa, jadi apa gunanya aku menyimpannya?" Chen Ping'an terdiam setelah mendengar ini. Aliang menggelengkan kepalanya sambil merenung, "Semua sarjana sejati hidup dalam kemiskinan, itu adalah sesuatu yang akan kau pahami di masa depan. Sejujurnya, aku seharusnya sudah mengantisipasi hal ini. Mengingat kepribadian Qi Jingchun dan gurunya, wajar saja kalau mereka akan mewariskan jepit rambut biasa." Aliang tiba-tiba tersenyum sambil menoleh ke Chen Ping'an dan berkata, "Kau tahu, kau telah mengambil sesuatu yang kupikir sama bagusnya dengan milikku, jadi aku datang sejauh ini tanpa hasil." Chen Ping'an tidak mengerti apa yang dimaksud Aliang. "Aku seharusnya sudah mengukir sebuah karakter di tempat itu, tetapi setelah datang sejauh ini, aku berakhir tanpa hasil apapun, jadi kau benar-benar harus berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu," gerutu Aliang. "Jika kau tidak menjadi cukup kuat untuk mengukir setidaknya 2 atau 3 karakter di tempat itu suatu hari nanti, aku akan menghajarmu habis-habisan. Aliang, bisakah kau mengatakan sesuatu yang benar-benar bisa ku mengerti?" Chen Ping'an mengerang dengan nada jengkel. "Tentu saja," Aliang terkekeh. "Namaku Aliang, Liang artinya kebaikan. Dan aku seorang pendekar pedang," Chen Ping'an menyimpulkan untuknya. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di wajah Aliang, dan dia menepuk bahu Chen Ping'an sambil berkata, "Kalau begitu, sudah diputuskan." Chen Ping'an semakin bingung mendengarnya. "Apa yang kamu bicarakan?" Aliang melanjutkan, "Semua perjalanan pasti akan berakhir suatu hari nanti. Aku akan mengantarmu dan yang lainnya ke perbatasan Kekaisaran Li Agung, tetapi sejauh itu saja yang akan kutempuh. Sejak saat itu, aku yakin kau tidak akan menemui rintangan lebih lanjut dalam perjalananmu ke akademisianya. Setelah sampai di perbatasan, kau akan sendirian. Terserah padamu untuk membawa mereka ke akademisianya dan kembali dengan selamat ke daerah mata air naga."